Itu itu Yesus di surga sekarang anak Maria kah? Masih anak Maria atau bukan? Masih anak Maria. Masih anak Maria. Masih laki-laki kah punya fisik? Iya. Masih laki-laki. Terus Tuannya Maria siapa? Tuhannya Maria Allah, Bapa di surga. Yesus tidak? Tidak. Yesus Jadi- adalah Tuhan manusia. Bunda Maria manusia juga? Yes. Tuhan kamu ada dua, Yesus sama Bapa. Tuhan Maria berapa? Tuhan Maria satu. Jadi Tuhan Maria sama Tuhan kamu beda? Tidak beda. Ya, Tuhan Maria siapa? Tuhan Maria Bapa di surga. Nah, Tuhan Bintono siapa? Kedua-duanya sekali. Sama atau beda? Sama. Beda. Begini. Kok bisa gitu sih? Begini. Iya, iya, Kamu iya. tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Ya, coba kasih mengerti. Trinity itu adalah isi-isi surga. Tanpa isi surga, Roh Kudus tidak boleh berbuat apa-apa. Ya. Ya. Silakan terusin dulu. Oke. Roh Kudus itu tidak boleh berbuat apa-apa. Kenapa tidak boleh berbuat apa-apa? Karena tidak mempercayai Allah mempunyai anak. Ya. Anak itu siapa? Tuhan kan? Bapa itu siapa? Tuhan juga kan? Ya Tuhanmu dua lah. Yes. Kalau tidak menyembah kedua-duanya sekali, Roh Kudus tidak dapat turun ke bumi. Ngapain dia ke bumi? Untuk mencari orang yang mencari orang yang suci. Udah ketemu belum? Belum. Karena- Waduh, pusing Roh Kudus mencari ya ketemu. Itulah belajar. Kasihan ya. Jangan potong dulu. Jangan potong dulu. Jadi macam mana Roh Kudus itu boleh turun ke dunia atau ke bumi dengan melalui percaya kepada anak dan percaya kepada Bapa. Ini kok saling percaya ini? Kalau tidak percaya kepada anak dan kalau tidak percaya kepada Bapa, Roh Kudus itu tidak dapat turun. Roh Kudus itu adalah wahyu. Sekarang Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus tidak turun. Katanya tadi udah turun. Kalau dia turun, mesti kamu percaya kepada anaknya, Yesus dan Bapanya. Sekarang udah turun belum? Belum. Sebab kamu tidak percaya. Loh kok gara-gara saya nggak turun? Itu Loh maka kok itu saya mesti dilibatin ya? Waduh. Macam itulah belajar Trinitas. Apa itu Roh Kudus? Kalau Anda percaya nggak? Bang Handi, bentar Bang Handi. Ya. Trinitas, tapi kenapa yang Tuhan cuma dua? Satunya bukan Tuhan. Gimana sih? Ya juga ya. Tuhan itu satu kan, yaitu Allah kan di langit. Jadi, katanya Tuhan oke, juga. tunggu dulu di langit. Setelah Yesus naik di langit, apa kena panggil? Di Al-Quran pun sudah kena cakap Yesus terangkat ke surga. Udah Jadi lah, Yesus- Al-Quran nggak ada burus kamu. Yesus terangkat ke surga. Selepas itu apa Yesus kena panggil? Siapa yang ngangkat Yesus? Bapaknya. Oh, Tuhan ngangkat Tuhan. Yes. Oh, Tuhan ngangkat Tuhan. Pintar. Jadi sekarang tahu sudah kan? Sudah ngerti saya. terangkat Ngerti. Di surga, Yesus di surga sudah ia dipanggil apa?
Dulu yang mati, entar dulu. Tahu Belum sekarang? ketemu, satunya belum ketemu Sekarang- loh Bang Handi. Iya, Itu iya. satunya Sekarang- siapa? Trinitas satunya siapa? Kok cuma dua, satunya siapa loh? Belum lengkap loh, disembunyiin satunya. Iya juga ya. Trinitas ada 3 kan? Ah, Oke. 1 Bapa kan? ah. 2 anak kan? Mm-mm. 3 Roh Kudus kan? Yang Tuhan yang mana? Apa dia? Ya, yang Tuhan yang mana? Nah, itu tidak mengerti lagi. Pura-pura tidak mengerti kan? Enggak nanya saya. Awak nanya. Lain kali sudah belajar, jangan pura-pura tidak mengerti. Roh Kudus Tuhan kan Roh Kudus itu? Roh Kudus Bukan, itu bukan Tuhan. Oke. Dia Berarti- adalah seperti Hmm. seperti malaikat Jibril juga lah. Untuk memberitahu kepada umat manusia. Tetapi sebelum Roh Kudus turun, kamu mesti percaya kepada anak dulu dan Bapa. Jadi belum turun dia. Belum turun kalau tidak percaya. Anda udah percaya belum? Sudah percaya. Berarti sudah turun. Sudah. Di mana sekarang? Takut. Takut sama saya. Nah, itulah Takut. belajar. Nah, sekarang kamu sudah Dapat puji. di mana ini? Apaan sih ini, aduh. Natalia dapat di mana ini orang ini? Nah, itulah belajar. Sekarang Ketemu puji di mana Tuhan. sih tadi nih kita nih? Sekarang puji Tuhan, kamu sudah dapat belajar Trinity itu. Iya. Terima Iya, kasih telah Kristen. mengajarkan kami. Christian lah yang mengajar kamu. Apa itu Trinity? Tapi Maafin. kasihan ya Trinity ya, yang satunya nggak diajak-ajak jadi Tuhan ya, cuma berdua yang jadi Tuhan ya, satunya nggak diajak. Kasihan. Itu yang ketiga itu untuk manusia. Mengerti kah? Ya. Ya, Untuk iya mengerti. Tuhan untuk langit manusia. katanya Bapa, Tuhan bumi katanya Yesus. Tapi Roh Kudus katanya Wahyu itu bukan Tuhan. Kan kasihan nggak Yes. diajak. Yes, untuk Wah, manusia. diskriminasi, Wahyu kasihan. itu untuk manusia di zaman modern ini pada tahun 2024. Modern jare. Nah, sekarang puji Tuhan kamu sudah dapat belajar. Belajar. Terima kasih. Amin, Belajar gila. sama-sama. Yang mati dulu, yang mati di tiang salib dulu itu siapa? Bintono, yang mati di tiang salib itu Tuhan kah? Tuhan bumi. Yes, Tuhan bumi. Jadi Tuhan bumi pernah mati. Pandai pun, pandai. Oke. Pandai sudah. Jadi waktu Tuhan bumi mati berat. Tadi waktu Tuhan bumi mati, Tuhan sisa berapa? Hah? Waktu Tuhan bumi mati, Tuhan sisa berapa? Waktu Tuhan bumi mati, tinggal Tuhan di langit kan? Ya, Oke. Siapakah membangkitkan Tuhan di bumi itu? Tuhan langit. Yes, baru pun tahu, pandai sudah. Jadi sekarang Astagfirullahaladzim. jadi sekarang Tuhan di bumi bagaimana sudah? Parah ini parah ya Allah. Astagfirullah. Nah, belajar itu Trinities. Pinter, Pak. Jadi selepas dia sudah Jadi Tuhan langit membangkitkan Tuhan bumi. yes, Jadi ini ada rasa kesetia kawanan ya. bukan kesetiaan kesetiaan anak. Kesetia ketuhanan. Setia di bawah. Itulah. Sekarang kamu sudah belajar dengan umat Kristen. Dia belajar. Pintar saya sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu berapa hari? Berapa hari Tuhan bumi mati? 3. Siapa yang matikan dia? Manusia yang tidak percaya. Menurut Anda itu ini manusia ini kurang ajar ya membunuh Tuhan bumi ya?
Itu rancangan Tuhan langit. Waduh. Jadi rancangan Tuhan Bapa, Tuhan langit membunuh Tuhan anak, Tuhan bumi gitu. Dengan menggunakan manusia. Jadi Bapak merancang, Tuhan Bapa atau Tuhan langit merancang untuk membunuh Tuhan bumi gitu ya. Yes. Itu memakai siapa? Memakai manusia. Manusia ini siapa? Orang-orang yang membunuhnya. Itu orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Berarti Tuhan langit memakai orang jahat membunuh Tuhan bumi. Yes. Berarti Tuhan langit juga nggak jahat sekali suruh bunuh orang. Salah. Ini perancangan untuk mengembalikan umat manusia bertobat. Aduh, pembunuhan berencana ini, pembunuhan berencana ini. Aduh. Rencana daripada Tuhan langit. Oh, Iya, jadi yang pembunuhan berencana ini. Ya. Jadi yang astagfirullahaladzim. Jadi yang merencanakan pembunuhan Tuhan bumi adalah Tuhan langit. Yes. Eksekutornya siapa? Manusia lah, manusia biasa yang manusia jahat. Manusia jahat. Ya. Kenapa Tuhan bumi ini, Tuhan langit ini tidak menolong Tuhan bumi? Karena sudah cukup perintah-perintah yang dijalankan daripada Tuhan bumi. Ini namanya tidak setia ketuhanan ini. Tidak, salah juga. Salah juga. Yang membiarkan Tuhan bumi mati nggak ditolong gitu loh. Buat apa mau tolong? Kalau tolong, Tuhan di bumi tidak boleh naik ke surga. Oh, syarat untuk naik ke surga Tuhan bumi harus mati. Yes. Pintar. Ditolong bukan saya gagal dong pintar. rencana pembunuhannya Bukan, Bang Andi. bukan saya pintar. Saya lah Kristen yang mengajar kamu. Semoga Terima kasih. semoga kamu bertobat. Amin. Terima kasih. Aligator annyeonghaseyo. Pergi dia. Pergi dia. Ini gara-gara setia, ini nggak setia, kau setia. Ya bener lu setia. Kemana dia bang? Saya baru monitor ini. Dia lagi melapor ke Tuhan bumi sama Tuhan langit. Tunggu aja dia balik lagi. Ini kayak kisah Sun Gokong aja, ada dewa langit, dewa awan. Emang perlu ada kayak gue ini pembawa wawancara. Jadi ikuti selera dia gitu. Ya lumayan lah buat menghibur. Inilah teman-teman. Tuhannya ada dua. Tuhan langit sama Tuhan bumi. Tuhan langit membuat rencana membunuh Tuhan bumi. Tujuannya agar supaya nanti dia habis dibunuh, Tuhan langit menghidupkan lagi Tuhan bumi. Setelah dihidupkan, diangkat. Itu syaratnya supaya diangkat. Jadi Tuhan bumi merencanakan pembunuhan Tuhan bumi, terus Tuhan langit menolong, membangkitkan, menghidupkan lagi Tuhan bumi agar naik ke surga mendampingi Tuhan langit. Jadi di surga Tuhannya ada dua, Tuhan bumi sama Tuhan langit. Gitu. Asik ya perjalanannya ya. Ini kalau bikin sinetron, Nah, ini itu. saya Dibikin film. iya bikin film atau sinetron lah, saya ambil Setia Reski ini menjadi pemeran utama, saya jadikan Setia sebagai Tuan Bumi. Mau nggak jadi Tuan Bumi kalau jadi sinetron? Setia? Enggak, takut saya di Takut dia. Takut dia. Nggak apa-apa kan cuman film. nanti viral lagi nih bang. Ini bukan lagi viral, banyak yang nonton kok. Jadi Ustaz Alip tadi diskusi sama dia berjam-jam, serius Ustaz? Apa omongan Ustaz tadi, Ustaz Alip? Enggak, Apa yang tadi dibahas? tadi dia lagi berantem sama Oh. sama terang itu kan.
Nah, saya sih ngasih jalan tengah gitu, ngasih jalan tengah. Gimana caranya berantemnya makin asik gitu, maksudnya gitu. Ngomporin. Enggak ngomporin, cuma nyalain aja apinya makin gede. Meleduk dong. Aduh, ya Allah. Bisa begitu ya. Ya udahlah teman-teman. Mau diapa lagi? Si terangnya tadi terkunci. Penggunaan kata Allah, penggunaan kata teos, menjadi dewa. Nggak bisa memang diskusi orang kayak begitu. Kenapa? Pasti kena gitu loh. Karena mereka ini sudah terpatri dalam dirinya doktrin yang melekat dari kecil sampai tua. Untunglah kau dek setia bisa berpikir jernih, terselamatkan dalam perjalanan usiamu yang masih muda, kembali ke Islam. Coba kalau kau kayak dia tadi, gimana coba perasaanmu kalau orang ketawa menjelaskan kayak gitu? Untunglah kau sudah bersyahadat, gitu loh. Iya bang. Kalau pikir-pikir kenapa tidak dari dulu ya itu? Nah, kenapa nggak dari dulu lo memeluk Islam? Coba, Masya Allah. Setia itu sudah mualaf. Coba lu syahadat lagi Setia. Dia nggak percaya. Lu syahadat lagi dah, ulang. Dia nggak percaya orang-orang. Gak apa-apa nih bang, diulang-ulang. Ya coba nggak apa-apa biar teman-teman mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Aku bersaksi tiada Tuhan sang pencipta dan langit dan bumi, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Tadi Al-Fatihah yang coba dulu masih. terjemahnya. Yang terjemah apa tiada Tuhan langit dan bumi selainnya dulu. Salah ya. Ya ulang-ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku percaya tiada Tuhan selain Allah pencipta langit dan bumi, dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusannya. Gak apa-apa Ustaz. Itu hafalan dia tak, gak apa-apa. Ya itu benar. Tadi tiada Tuhan Pertama pencipta langit dan kurang bumi. berarti. Udah segitu doang. Salah itu. Iya. Ya lanjut. Jangan cepat-cepat Setia, ulangi. Jangan cepat-cepat, santai aja. Oh diulang terus lah bang. Coba ulang lagi. Aku bersaksi. Itu loh. Tiada Aku Tuhan selain bersaksi. Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang Esa. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Coba. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang tes bacaan Al-Fatihah kamu, ada Ustaz Alif yang menilai. Coba diulang. Oke. Bentar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana Tad? Masya Allah. Untuk pemula sudah sangat bagus. Ini untuk pemula. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Jadi namanya itu saya udah ganti. Namanya aslinya sih ada semalam panjang. Kita sepakat memberi nama dia Muhammad Reski. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu MR itu Muhammad Reski Setia, itu MR Muhammad Reski itu. Iya bang, tapi tadi ada yang manggil saya Mister, tapi saya nggak apa-apa. Saya bilang tapi saya luruskan ya bahwa MR itu sebenarnya Muhammad Rizki. Masya Allah. Keren. Mudah-mudahan nama saya itu bang, mudah-mudahan nama saya itu seperti kehidupan saya kelak, supaya saya mudah mendapatkan rezeki. Amin. Amin. Dan saya berterima kasih juga kepada Ustadz Handi. Saya bukan Ustadz, yang Ustadz Alif sama Ustadz Tata. Iya, saya berterima kasih kepada Bang Handi karena ternyata nama itu sangat indah ya, Muhammad. Indah loh, Masya Allah. Yang mengajari Anda selama ini itu Ustadz Tata, Ustadz Ali, Bang Juma. Saya kan hanya sebagai moderatorin saja. Itu Anda kan berbulan-bulan ya stay di room-room Muslim. Dari awal tadinya Anda datang sebagai Kristen, belajar, tidak ngeyel kayak yang lain.
ternyata Anda sudah diam-diam bersyahadat. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tadi subuh Ustaz, tadi subuh dia ikrar Ustaz. Tapi beliau belum mau open cam karena masih faktor keluarga, ya nggak apa-apa. Yang penting dia muslim dulu lah, kan gitu. Tapi datanya udah saya ya. belajar doa makan tadi Pak Bang Andi. Coba. Apa? Allahumma barik lana firma razaqtana wa qina azabannar. Salam, bukan firma, Pima. Fima Allahumma barik lana Allahumma barik lana gimana? Saya lupa lagi. Pima rasak tanah wakina azab benar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, itu anak-anak PAUD hafal semua itu. Anak PAUD. Ya nggak apa-apa lah Bang, kan namanya saya. Iya nggak apa-apa, belajar aja. Daripada kalau mau nggak membaca doa Bismillah dulu baru itu, insya Allah nikmat yang kau makan. Amin ya Allah. Kalau nggak membaca Bismillah dan doa itu ya kita makan ya bersama Lucifer jadinya. Kenyang tapi kenyang sia-sia gitu loh. Ya jadi gini Bang, kenapa kemudian saya utamakan saya belajar doa makan itu karena dikerjakan tiap hari ya. Kapanpun selalu kita makan. Jadi saya ingin makanan yang masuk dalam tubuh saya itu menjadi berkah. Ya kita doakan ya teman-teman, Mister Setia ini atau Muhammad Reski ini adalah driver online. Driver, jadi kita doakan semoga pekerjaannya dilancarkan, rezekinya dilancarkan. Amin. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya dia bisa punya mobil sendiri mandiri. Amin. Bahkan kita doakan dia menjadi juragan mobil rental di Indonesia Timur. Amin. Amin ya Allah. Kalau cita-cita nggak menjadi juragan mobil rental Indonesia Timur? Cita-cita saya ingin punya pabrik mobil Bang. Masya Allah. Ya walaupun mungkin mobil mainan gak apa-apa Bang. Maksudnya saya ada usaha sendiri gitulah. Selain Al-Fatihah ada lagi nggak surah pendek? Yang apa? Kulhu itu apa itu, surat apa itu Bang? Kulhu Allah. Kul huwallahu ahad. Nah, saya lupa. Coba. Itu surah apa itu? Surat apa? Surah Al-Ikhlas. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. perlu disempurnakan aja nanti. Berarti udah bisa sholat dia sendiri tadi ya? Ya tadi coba sih saya sholat. Jadi tadi saya belajar itu, tapi saya lupa lagi, mungkin karena usia ya. Jadi tadi saya coba berwudu itu, tapi saya lupa lagi tadi tata caranya itu. Tapi nah saya belajar ulang lagi. Tolong diajarin poin-poinnya dulu, Tat. Iya, gini loh, masalahnya Allah itu kan melihat bukan hasilnya, tapi melihat usaha kita, ikhtiar kita dalam beribadah. Ketika kita tidak bisa, memang pada prinsipnya kita diawali dengan tidak bisa. Proses belajarnya itulah keseriusan kita dalam beragama atau menjalankan ibadah. Makanya di dalam Islam, thalabul ilmi itu mencari ilmu agama, fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat itu. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib, ilmu agama untuk muslimin dan muslimah dari mulai dia dilahirkan sampai dia meninggal. Ini konteks diwajibkannya, jadi tidak ada terlambat untuk belajar dan mencari ilmu. Makanya ketika tadi belajar atau wudu gitu ya, itu kan yang wajib dulu nih dijalankan, niat wudu ya, niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, dibasuh mukanya dengan rata, setelah itu dibasuh tangannya, setelah itu dibasuh sebagian dari kepala, di rambut itu ya, yang ada rambutnya, setelah itu telinga, setelah itu dibasuh kakinya gitu. Basuh tangan itu kan sampai siku ya, dari ujung jari sampai siku dilebihi sedikit. Nah itu syarat-syaratnya begitu.
Saya tidak akan mengajarkan tentang doa atau menyampaikan tentang doa nanti bikin pusing. Yang penting kita sempurnakan dulu prakteknya. Nah itu dulu. Ya, tahapannya seperti itu kan. Basuh muka. Sebenarnya sebelum basuh muka itu disempurnakan juga. Ya cuci tangan dulu yang bersih, lalu dibersihkan mulut, kumur-kumur, hidung kan gitu, bersihkan. Itulah kenapa syariat Islam menjaga kebersihan. Sebelum kita sholat bersihkan dulu hidung, telinga, mulut, kumur-kumur dan juga tangan dicuci sebelum kita sholat atau beribadah menyembah kepada Allah. Nah, jadi itu tadi poin-poin yang pentingnya dulu. Niatnya juga yang mudah dulu, ya yang dipahami. Boleh kok dalam hati menggunakan bahasa Indonesia sambil membasuh wajah. Saya niat berwudu, menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dibasuh mukanya dengan rata ya. Habis itu dibasuh tangannya dari ujung jari sampai melewati siku. Habis itu dibasuh juga bagian kepala yang ada rambutnya. Habis itu juga dibasuh telinganya kiri kanan dan juga kaki. Kaki melewati mata kaki itu harus dibasuh gitu. Nah seperti itu dulu aja, praktekin sambil belajar, sambil dibuka juga panduan-panduannya di dalam YouTube. Yaitu boleh, yang kami tekankan ini dulu ya, belajar kepada para guru yang di sekitar, yang dekat, sebagai ngambil berkahnya, bahwa kita ilmunya itu mengetahui satu ilmu itu bersanad gitu. Oh, dia itu memberitahukan saya, mengajarkan saya Bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam ajaran Islam, itu guru. Memberitahu satu poin tentang ajaran Islam, itu guru. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu an itu sangat luar biasa takdimnya terhadap keilmuan. Bahkan ketika beliau mendengar 1000 kali, dia menganggap seperti mendengar baru sekali. Karena dia memuliakan ilmu. Dan dia siap menjadi murid kepada siapapun yang memberitahukannya tentang ilmu. Jadi seperti itu ya. Dipahami, belajar, habis itu lihat di YouTube boleh, tapi ingat yang jelas informasinya. Misal guru-guru kami yang dipahami, yang dikenal, tahu kan ada namanya Buya Yahya atau Ustadz Abu Somad, Ustadz Ali Hidayat dan sebagainya. Guru-guru yang lain yang jelas dikenal di Indonesia yang benar keislamannya, begitu belajar dari mereka. Begitu ya, terima kasih. Makasih Pak Ustadz. Saya bisa cerita sedikit nggak tadi pengalaman saya Jumatan? Persingkat Boleh. aja Setia, karena ini tadi Mas Pandinya udah tidak sanggup lagi. Oh iya. HP-nya udah panas. Nggak apa-apa, Kita nggak pindahnya apa-apa. nanti di room mana saya ada, kamu ikut aja sama Ustadz Alif ya. Iya, iya. Karena Mas Pandi barusan nelpon saya, HP-nya udah amsyong gitu loh. Dia ingin tutup, ya kita berpisah dulu di sini, ketemu lagi nanti di room muslim yang lainnya. Saya sarankan adek Mister atau Muhammad Reski ini jangan masuk room oten dulu ya. Itu aja sih. Oke? Iya. Ya Bang Ustadz Alif ditutup kafaratul majelis Ustadz Alif. Oke, kalau begitu terima kasih host Bang Handi, Uti Natali dan Muhammad Rizki ya, yang baru saja menjadi seorang muslim. Pesan umat Islam tentu sesuai dengan ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat kecuali menjadi seorang muslim. Pertahankan iman itu sampai akhir hayat. Alhamdulillah sudah banyak ya kita diskusi dari tadi, banyak pemaparan, semoga menjadi hasanah keilmuan kita dan mendapat pengetahuan kita dalam berkeyakinan atau beragama. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada Setia, ikuti saya nanti kemana saya pergi ya. Jangan gabung yang lain-lain ya. Iya Bang Andi, makasih Iya. juga sudah berbagi ya. Makasih. Iya sayang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
Syukran. Barakallah, barakallah fiik. Aduh, saudara-saudaraku, sampai saya ngeluarin Quran takut salah aja baca. Masya Allah, Masya Allah. Ewa ya akhi Ibrahim, kami yani min akhwanak yani kullu killah. شكرا يا اخوان. عندي 10 اخوان. Masya Allah, Masya Allah. Wah, akhwat yani akhwat wah. اخوات 6 Sita. واخوان 4. Masya Allah. Jadi dia 10 bersaudara teman-teman. 6 perempuan, 4 laki-laki. Tayyib humma yani hafaz Quran kullu ya akhi Ibrahim. Min akhwanak wa akhwatak. واخي هناك اخي واحد الذي علمت القرآن عنده، هو الحمد لله حفظ القرآن. Masya Allah. وعندي الأخوات 3 لم يحفظوا القرآن لأنهم أكبر، عندهم سنين كثير، لكن الصغراء إن شاء الله سيختم القرآن في هذه السنة إن شاء الله. Insya Allah ya Rabb, barakallah alaihum. آمين آمين آمين. Jadi keluarganya kakak adiknya ya, kalau kakak-kakaknya yang sudah tua memang belum hafal Quran semua, cuman adik-adiknya tahun ini insya Allah hafal Quran katanya. Tayyib izur alayna yani yomian ya akhi Ibrahim. Hal ta'allam yani lugha Indonesia. Ada sahabat yani lugha Indonesia ya akhi Ibrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tata. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini enak merdu sekali suaranya. Ya, hafal 30 juz ini Bang Tata. Beliau guru ini juga madrasah. Di mana? Al-Mudaris di Niger. Oh, di negeri ya. Iya, Afrika. Insya Allah. Ya teman-teman, kalau ada yang mau request lagi silakan ya. Kita azab nih Bang Ibrahim ini ya. Uda, ini dia orang Padang ini. Uda Ibrahim, masya Allah ya, masya Allah. Aku mah panggil Uda aja lah, kan aku orang Padang. Syukran. Amin. Itu cara. Alamin. Aku kalau bahasa Arab Bang Abu sama Aki Ibrahim aku bilang amin aja karena dikirain berdoa. Amin. Iya, Bilal. Alhamdulillah. Siapa yang Bilal? Ma. Siapa? Siapa? Oten Bangke. Min. Ya, siapa Min? Amin, oke. Siapa yakni Gasdoh Min. Oten Bangke. Oke. Artinya adalah, stop dulu Bang. Artinya adalah anak menciptakan ibu ya. Maksudnya? Anak Maria siapa? Yesus. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus. Ya udah. Tuhannya Maria siapa? Hah? Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria? Yesus. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus 100% itu manusia, 100% itu. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus. Jadi anak lebih tua daripada ibu. Loh. Kan saya udah bilang 100% Ya udah itu cukup. manusia. Udah dijawab, nggak usah lagi. Udah. Kita maklumi kok. Silakan yang lain. Ya diulang dulu lah. Ini kan saya belum kalau kita mau berdiskusi Tadi kan saya itu nggak jangan mau selalu Bang Handi. menarik ke diri sendiri. Hargai perbedaan, itu yang bagus. Bang Toke, Ya, tadi kan saya nggak monitor nih. Saya mendengar katanya Yesus itu yang menciptakan. Betul tak? benar. Menciptakan apa?
menciptakan langit bumi, manusia, Adam, termasuk Bunda Maria. Semua isi Ya. bumi ini. Jadi yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus. Ya, Terus yang dilahirkan oleh Bunda Maria siapa? Yesus. Lewat rahimnya. Iya. Jadi setelah Yesus ini menciptakan Bunda Maria, Yesus ini masuk ke dalam perut Bunda Maria gitu kan? Loh iya dong, karena itu kan sudah ada berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung Iya. seorang anak laki-laki dan berikanlah Oke. dinamai dia Yesus. Oke. Abang tadi menyebutkan Yesus lebih tua daripada Bunda Maria, betul tak? Dari sisi manusia tentu Maria. Oh, dari kemanusiaannya Bunda Maria. Kalau dari sisi ketuhanan? Ya Yesus dong. Karena dia kan Oke. firman, roh. Oke. Apakah abang mengimani Yesus ini 100% manusia dan 100% Tuhan? Ya diimani dong. Karena kan dia sudah pernah hidup di bumi. Baik. Yang abang sembah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta satu-satunya, yang 100% manusia apa yang 100% Tuhan? Oh, maksudnya ya 100% Tuhan dong. Karena kan dia nggak ketemu sama saya 100% manusia. Itu kan pada zaman sejarah dulu. Dia 100% Oke. manusia. Yang disembah oleh abang adalah 100% Tuhan. Jadi Ya. kemanusiaan Yesus ini bukan Tuhan. Loh bukan, kan itu kan hidup pada sejarah zaman dulu berapa Masehi. Baik. Satu Masehi. Baik. Sebelum Bunda Maria melahirkan anak laki-laki, apakah namanya Yesus? Kan itu malaikat yang bilang sama Maria bahwa kalau dia nanti lahir kan namain dia Yesus. Iya. Sebelum Bunda Maria melahirkan anak laki-laki, apakah pada saat Yesus ini masih berbentuk roh namanya adalah Yesus? Tidak dong, dia Tuhan dong. Karena kan kalau nama manusia kan ada panggilan dong. Baik. Namanya adalah Tuhan. Setelah menjadi manusia baru namanya Yesus gitu ya. Karena kan manusia harus punya nama. Kayak Ucok, Butet gitu. Baik. Yesus ini manusia apa Tuhan, Bang? Di dalam konteks mana dulu nih? Di bumi. Iya. Di bumi dia 100% manusia. 100% manusia. Iya. Bukan Tuhan. Bukan dong. Oh, Yesus bukan Tuhan. Maksudnya? Ya, kan saya bilang tadi 100% dia adalah manusia. 100% dia adalah 100%-nya Tuhan. lagi? Adalah Tuhan. Oke. Tuhannya itu namanya Yesus enggak? Maksudnya? Ketika gini loh, Bang. Ketika kita berbicara, ketika kita berbicara itu adalah contoh ya, kayak Ustadz ya. Kalau berbicara Ustadz kan bukan namanya Ustadz Arifin. Kalau dia berbicara kan dia bukan pada saat di mimbar kan dia bukan Ustadz Arifin, tetapi roh Tuhan. Gini bang, tadi Anda mengatakan sebelum Bunda Maria melahirkan anak laki-laki, Tuhan itu namanya bukan Yesus, betul kan? Bukan. Nah, setelah Bunda Maria melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut dinamai Yesus. Ya, sesuai dengan perintah dari malaikat. Perintah dari malaikat. Nah, anak Maria yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Yesus ini Tuhan bukan? Ya, dia menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Iya. Nah, sebetulnya Yesus ini Tuhan apa manusia, Bang? Maksudnya gimana sih? Orang udah dibilang tadi dia berwujud manusia untuk bisa ke bumi ini kan lewat rahim. Bagaimana mungkin orang datang ke dunia ini tanpa lewat dari rahim seorang perempuan? Saya tahu itu. Perempuan itu dipilih. Saya tahu. Wanita yang terpilih adalah Maria. Saya tahu. Yang saya tanya. Jadi kalau abang tanya, Yesus ini Tuhan apa manusia? Ya Tuhan dong. Loh, katanya abang tadi bilang Yesus manusia. Tuhan yang sudah berwujud manusia. Kan dia lahir dari rahim perempuan. Bagaimana mungkin roh bisa waktu menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan gitu loh?
Waktu dia menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Ya tetap dong jadi Tuhan. Makanya dia nggak pernah tidak ternoda. Berarti manusia Yesus adalah Tuhan. Hah? Manusia Yesus adalah Tuhan. Di dalam diri Yesus itulah Tuhan. Di luarnya Roh bukan Tuhan. Maksudnya? Yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Rohnya Yesus itu Rohnya, roh. baik. Kalau fisiknya bukan Tuhan. Ya tetap manusia dong. Makanya kan saya bilang tadi 100% manusia. 100% Oke, artinya jadi Yesus ketika dia artinya di dalam diri Yesus. Kalau Bang, iya. Artinya ini di dalam diri Yesus bercampur antara manusia dan Tuhan, betul? dagingnya adalah manusia. Rohnya bukan. Ya rohnya roh Tuhan. Ya, roh Tuhan atau Tuhan? Roh Tuhan, roh Allah. Oke, baik. Sang pencipta langit dan bumi. Roh Tuhan itu ada berapa? 1. Oke. Waktu roh Tuhan ada dalam diri Yesus, di surga nggak ada roh Tuhan. Maksudnya? Loh. Kan roh Tuhan cuma 1. Ya. Betul. Waktu di dalam kandungan berapa bulan sih? 9 bulan. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan itu, Bunda Maria menyembah siapa? Tuhan. Yang mana? Ya. Emang abang bisa lihat roh? Enggak, bro. Ya kalau abang nggak bisa, saya nggak mengatakan melihat. Ya, Anda kan yang ngomong nih, dengerin dulu. Bunda Maria kan mengandung Tuhan nih, 9 bulan, betul? Ya. Nah, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Bunda Maria menyembah siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Pencipta langit dan bumi. Yang dalam kandungan? Ya enggak dong. Lah katanya mengandung Tuhan dalam Kan kandungan. Gimana sih? roh. Oke, yang dikandung Maria itu Tuhan atau bukan? Loh, itu Bang, gini loh. Kalau Ya, gimana? konteksnya gini, aku balikin sama abang. Nabi Muhammad itu 100% enggak manusia. Manusia, bukan Tuhan dia. Ada enggak dalam Nabi Muhammad itu roh Tuhan? Nggak ada roh dari Tuhan. Enggak ada rohnya. Roh dari Tuhan, bukan roh Tuhan. Iya, enggak ada. Ada rohnya, roh dari Tuhan, roh manusia ya. Justru itu Gitu. makanya saya bilang tadi ketika Nabi Muhammad berbicara itu kan bukan Nabi Muhammad tapi roh Tuhan. Dari mana kau mengerti nabiku? Kau pernah pelajari dia? Bagaimana mungkin Ya saya sekarang kembali ke Yesus nih. Kita mau ngomongin Tuhan, nggak mau ngomongin Nabi. Kita ngomongin Tuhan. Jangan dong. Itu nggak etis dong. Ente nanya Tuhan aneh nggak bisa ngomong tentang Nabi aneh. Oh jadi Anda membandingkan Tuhan Anda dengan Nabi? Bukan, maksudnya setiap manusia, setiap kita itu punya roh Tuhan, punya roh Allah. Makanya ketika ada roh Allah pada kita, kita selalu hidup islah. Mana datanya di dalam Bible manusia itu adalah roh Tuhan? Di mana datanya? Tertulis begitu. Saya mau tanya sama abang, pengertian Islam itu apa? Kan islah. Islam itu salam, selamat. Kan damai. Ya. Kenapa? Ya udah. Jadi kalau ada roh Tuhan pada diri abang, sudah sehat sewajarnya. Siapa yang bilang roh Tuhan dalam diriku? Siapa yang bilang roh Tuhan dalam diriku? Yang ada dalam diriku adalah roh manusia, pemberian Tuhan. Oh. Jangan nangis. Gini loh, supaya kita mungkin saya terlalu bodoh. Maksud saya begini Bang. Kalau abang berbicara tutur kata. Sekarang kembali ke Yesus deh, belum keluar lu. Berarti itu kan roh Tuhan. Tapi kalau abang berbicara hina menghina itu roh iblis. Sekarang apa bedanya roh di dalam diri Yesus dengan roh dalam diri Maria? Bedanya apa? Ya? Loh, apa bedanya? Maksudnya bedanya apa? Apa bedanya rohnya Yesus dengan rohnya Maria? Apa bedanya? Ya beda atau sama? Beda dong. Apa bedanya? Ya bedanya dia adalah hasil dari Saya nggak nanya. Rohnya itu loh, rohnya Maria itu nggak kelihatan. Rohnya Yesus nggak kelihatan. Beda atau sama? Maksudnya? Saya ulang kembali bahasa Indonesia loh ini. Yesus di bumi punya roh. Ya. Bunda Maria punya roh. Apakah rohnya Maria dan roh Yesus sama atau berbeda? Beda dong. Apa bedanya? Ya bedanya Yesus itu adalah awalnya firman, adalah roh. Sementara Maria itu lahir dari hasil perkawinan. Kan beda.
Oke. Apakah roh di dalam diri Yesus disembah? Maksudnya? Apakah roh di dalam diri Yesus disembah? Siapa yang nyembah? Disembah atau tidak? Nggak ada sembah dia. Tidak disembah. Baik. Dia hanya mengajar kok dia. Oke. Dia jadi guru kok. Oh, berarti kalau begitu Di masa Yesus hidupnya dia itu jadi guru. Jadi kalau begitu Yesus bukan Tuhan ya? Loh. Nggak pernah dia diminta disembah. Jadi kalau begitu Yesus bukan Tuhan? Tuhan. Oke, terima kasih. Selesai, Yesus bukan Tuhan. Lanjut. 6 hari dikejar baru diakui. Tuhan kata dia, Bang. Bukan Tuhan, nah salah dengar. Ustadz Alif ini benar Ustadz Alif. Yesus itu adalah Tuhan. Gedein Ustaz Ali, mana benar? Ustaz Ali gedein. Lanjut beda dulu, lagi lanjut. tuh. Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut dulu, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda lagi tuh. Yesus Tuhan satu-satunya katanya. Gimana sih tokek nih? Yesus itu adalah Tuhan 100%, manusia adalah 100%. Itu saya bilang, bukan saya bilang nggak Tuhan. Oke. Yang disembah oleh umat Kristen, Tuhannya yang 100% atau manusianya yang 100%? Tuhan yang 100%. Saya tidak pernah menyembah Yesus. Saya hanya menyembah Tuhan lewat perantara Yesus. Betul. Jadi Yesus disembah. Saya tidak pernah Tuhan menyembah juga disembah. Yesus. Hah? Saya tidak pernah menyembah Yesus. Saya hanya menyembah Tuhan lewat Yesus. Karena dia bilang, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi aku menyembah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini, melalui perantaranya Yesus. Ada perintahnya enggak dari Yesus? Sembahlah Tuhan melalui perantara aku. Ada perintahnya enggak? Ada, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu bukan perintah itu. Loh, jadi tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Itu bukan perintah itu. Jadi apa namanya? Perintah Yesus itu adalah sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu namanya perintah. Iya, tapi melewat dia gitu loh. Nggak ada perintahnya menyembah Tuhan melalui Yesus, itu nggak ada perintahnya. Loh, jadi apa itu? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanya aja Itu kan bagaimana cara pengakuan menyembah. Yesus. Romo tanya aja bagaimana cara menyembah. Coba. Yesus ngajarin nggak bagaimana cara menyembah Tuhan? Sembahlah Tuhanmu dengan satu dalam roh dan kebenaran. Caranya bagaimana? Ya, ya tutup mata, berdoa, khusyuk. Khusyuk. Jadi apa? Masa berdoa sambil joget-joget? Ngapain tuh? Jadi Kan aku nanya nih, caranya menyembah Tuhan, caranya menyembah Tuhan itu bagaimana caranya? Apakah salto-salto kepala di bawah kaki di atas, atau miring-miring kanan kiri, atau gimana caranya? Kau ke dalam kamarmu lalu engkau berdoa. Jangan kau berdoa di depan orang-orang fasik seperti orang-orang gereja ngapain? Terus? Jadi masuklah kau ke dalam kamarmu, berdoalah kau, berbicaralah kau. Berarti Kalau masalah teknisnya mau jingkrak mau apa itu bukan tidak ada Terserah ya. di situ. Terserah ya. Pokoknya bagaimana kau bisa berbicara dengan Tuhan Allahmu dengan khusyuk. Kalau berdoa nyanyi-nyanyi di gereja itu munafik nggak? Itu kan di dalam room, bukan di luar room. Iya, kalau berdoa di gereja sambil nyanyi-nyanyi, sambil nangis-nangis itu munafik enggak? Kenapa munafik? Itu kan dalam room, orang yang satu iman. Apa yang munafik Iya. di situ? Kata Yesus kan kalau kamu berdoa masuk kamar tutup pintu. Nah, kalau di dalam gereja itu gimana itu disaksikan Itu kan orang sama banyak? aja dalam satu kamar, satu iman. Apa bedanya Berarti rupanya? boleh ya? Boleh dong. Terus caranya Namanya itu bagaimana? satu iman. Caranya bagaimana? Caranya menyembah gimana? Ya abang lihat sendiri aja di YouTube. Bagaimana orang Kristen berdoa. Oh, boleh lompat-lompat, joget-joget gitu. Boleh. Oh, itu kan waktu bernyanyi. Oh, itu bukan ibadah kah? Bukan menyembah itu. Berdoa itu. Oh, bukan. Itu kan menyembah.
Kalau pergi ke gereja boleh? Hah? Pergi ke gereja boleh? Ya boleh dong. Justru itu dong, pergi ke gereja kan untuk bertemu orang yang satu iman. Di mana perintahnya pergi? Sama-sama menyembah. Di mana perintahnya gereja hari Minggu di mana? Masaknya Perintahnya Yesus pergi gereja di hari Minggu di mana? di mana? Ada nggak tertulis? Di hari Pentakosta. Di mana tertulis? Berkumpullah orang-orang yang satu iman. Di mana tertulis itu? Pergi ke gereja hari Supaya Minggu. abang bacalah kitab supaya lebih apa lagi. Belum pernah kita baca Bagian ya. baru ada. Romo udah pernah baca Romo? Perintah gereja hari Minggu Romo? Pernah? Nggak ada perintah ke gereja hari Minggu itu nggak ada. Begini loh, hari Sabat loh. Kalau hari Minggu itu kan karena kalender Romawi. Sabat itu bahasa apa? Hah? Itu bahasa apa? Maksudnya? Anda sebut Sabat tadi. Sabat itu bahasa apa? Saya kan sekarang pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah, terus Sabat itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ah, barang. Anda tahu arti Sabat itu? Hari perhentian Tuhan. Ya, hari Dalam Sabat, menciptakan langit dan Sabat bumi. itu artinya apa tahu nggak? Apa ya? Kata Sabat itu dalam bahasa Ibrani artinya apa tahu nggak? Hari perhentian Tuhan dalam berkarya menciptakan langit dan bumi. Maka kuduskan itu di hari Sabat. Oh. Seruan dari Yesus untuk semua manusia atau hanya untuk orang Yahudi? Maksudnya? Ya, Yesus kan berkata suruh beribadah tadi. Seruannya untuk semua manusia atau hanya khusus untuk orang Yahudi? Suruh untuk manusia dong. Oh. Karena dia Dari bilang mana? kan, jadikanlah Dari mana? semua bangsa menjadi. Tanya dulu, Sabat itu hari Sabtu, hari Minggu atau hari Minggu, bro? Oh, itu kan kesepakatan raja-raja Romawi dulu, bos. Tadi tanya Masalah Sabat itu Sabtu atau Minggu? Loh, itu kan kesepakatan raja-raja Romawi zaman Saya dulu. nggak nanya siapa yang bersepakat, ditanya Sabat itu Sabtu atau Minggu? Ya, abang nggak tahu kalender kita ini berubah-berubah. Saya tanya Sabat itu Sabtu atau hari Minggu? Pokoknya hari Sabat. Hari Sabat itu biasanya jatuh di hari apa Sabat itu? Biasanya dibilang hari Sabtu. Hari Sabtu. Terus hari Minggu ngapain? Loh, itu kan kalendernya pemerintah, hari Minggu kan libur. Berarti anda ikut pemerintah? Loh, iya dong. Oh, berarti yang nyuruh anda ke gereja pemerintah? Iya dong. Bukan Tuhan? Maksudnya? Ya udahlah, Loh, lanjut. pemerintah itu kan wakil Tuhan di bumi, bos. Mana sih? Enggak, Apakah kita menentang pemerintah? Anda tadi bilang Sabat itu bahasa Ibrani. Iya. Ya, oke, kalau Sabat bahasa Ibrani itu kan hari Sabtu. Kenapa Anda rubah jadi hari Minggu? Loh, kita kan ngikutin pemerintah, bos, hari Minggu. Gimana? Libur. Ya disitulah waktu kita beribadah. Apa yang salah rupanya beribadah? Mengambil istilah dari Yahudi, terus Anda menerjemahkan semaunya Anda. Nah, hari Sabtu menjadi hari Minggu. Duh, kan itu kan kesepakatan pemerintah membuat hari Minggu untuk hari libur. Ya situlah kita. Itu hari Sabtu. Bilanglah sama pemerintah supaya hari Sabtu dibuat libur. Kalau kami kan. Ini apa urusannya dengan pemerintah ya? Loh, apa urusannya dengan pemerintah? Itulah buktinya kalau kami itu tidak mau melawan sama pemerintah. Orang Advent aja tuh hari Sabtu kok, Ustaz Alif ya. Iya. Emang ada perpu bahwa Kristen hari Minggu gereja, ada perpu gitu? Apanya? Ada peraturan pemerintah gitu. Pemerintah tuh Anda dapat memang dari di situlah hari libur. Baca dong, Bang. Itu untuk menghormati hari apa itu? Untuk menghormati orang beribadah. Karena pemerintah buat hari Minggu. Enggak usah dulu hari ini judul ini aja dulu kita manusia kok. Ya udah kembali ke judul. Itu jadi ngalor nanti bos. Ustaz Alif. Silakan Ustaz Alif. Manusia kok Tuhan. Sebenarnya ini terbalik ini bos. Tuhan kok manusia gitu ya. Manusia. Bukan manusia kok jadi Tuhan. Kalau terbalik pertanyaannya Tuhan kok manusia gimana sih? Kita membuat satu topik hanya untuk
memancing kebingungan orang lain. Kalau kita sudah tahu sebenarnya bikin topik ya bikinlah, tak usah bikin kayak gini. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Yang benar. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia itu yang benar. Itu yang benar. Berarti manusia itu Tuhan. Hah? Tuhan yang menjadi manusia. Tuhannya kan menjadi manusia. Ya. Berarti manusia itu Tuhan. Tentang jangan untuk dulu, kan kita ke judul katanya. Jangan untuk. Kan Anda yang menjelaskan Tuhan menjadi manusia, kan gitu. Ya. Berarti manusia itu adalah Tuhan. Ya. Nah iya kan, manusia yang bernama Yesus itu adalah Tuhan, betul? Iya. Nah, itu dong. Tuhannya orang Kristen adalah manusia, namanya Yesus, betul? Betul. Iya. Betul. Oke, sip. Nah gitu kan, kalau jujur gini kan enak. Tuhannya Kristen adalah manusia, namanya Yesus. Oke. Nah, baik. Ketika Yesus hidup, dia beribadah dan menyembah kepada siapa? Tuhan. Maksudnya? Ya kepada Tuhan Allah. Allah Bapa. Berarti ada Tuhan menyembah Tuhan. Loh, dia kan untuk mengajarkan manusia kenapa pada zaman ini jangan kita menertawakan, bro. Ini kita nggak diskusi namanya, itu namanya pelecehan namanya. Jadi supaya saya jelaskan, Tuhan Yesus itu datang ke bumi ini gara-gara apa? Bumi ini sudah rusak atas akibat daripada cara hidup manusia. Jadi dia mengajarkan, dia menjadi role model. Bagaimana beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yesus mengajarkan menyembah siapa? Tuhan Allah. Yesus mengajarkan Tuhan Allah, Bapa ya maksudnya. Maksudnya? Ya Allah Bapa. Tuhan Bapa. Kalau Bapa itu bos, itu namanya bagaimana kesepakatan manusia cara memanggil. Iya, kan sesuai dengan kitab Anda. Yesus ketika di dunia dia menyembah Bapa, betul? Ya. Tujuan Yesus menyembah Bapa, dia mengajarkan manusia agar menyembah Bapa, betul? Benar. Berarti menyembah manusia bernama Yesus adalah sebuah kesalahan, betul? Kami tidak pernah menyembah Yesus, bos. Kami hanya... Anda tidak pernah menyembah Yesus? Tidak pernah saya sembah Yesus. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan? Loh, dalam kan saya bilang dari awal tadi, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Oke, saya tanya, Yesus yang 100% manusia Tuhan atau bukan? Pada konteks yang mana dulu? Di konteks yang Anda jelaskan barusan, Yesus yang 100% manusia Tuhan atau bukan? Manusia, kalau 100% manusia. Tetapi dia 100% Yesus yang 100% manusia bukan Tuhan, betul? Bukan. Oke, kalau begitu, siapakah Tuhannya Yesus yang 100% manusia? Maksudnya? Maksudnya, Tuhannya Yesus yang 100% manusia bukan Tuhan, siapakah Tuhan dia? Kan saya bilang tadi, dia 100% manusia. Iya, yang 100% manusia itu bukan Tuhan, betul? Ketika dia jadi manusia 100%, dia manusia 100%. Lah iya, dia bukan Tuhan kan? Enggak dong. Iya kan, bener kan? Nah, kalau dia bukan Tuhan, Tuhannya siapa? Ya namanya roh Allah. Emang abang bisa tahu? Bisa lihat? Kan nggak bisa lihat. Saya tanya, kan Yesus yang 100% manusia, Tuhannya siapa? Loh, roh Allah. Kok roh Allah sih? Loh, Allah itu bukan roh. Oke, saya baca dalil. Kata Yesus, Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut pernyataan Yesus, Tuhannya siapa di situ? Loh. Ya aku. Loh. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya. Nah, kata Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Itu gimana mau bicara? Kita kalau berbicara roh itu gimana? Kita nggak ngomongin roh. Kita nggak ngomongin roh. Ini Yesus yang hidup sebagai manusia. Langit dan bumi itu kan roh. Kata Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Roh Allah itu.
Enggak bilang roh, dia bilang Bapa. Iya, tapi loh, namanya itu kan penyebutan. Apa yang salah dengan Lah penyebutan iya, rupanya? iya makanya kita ke penyebutan aja. Katanya kalau aku tadi bilang ketika Yesus di opung dunia gimana? mengajarkan agar mengikuti. Dia mengajarkan kan? Kalau aku bilang opung mau ngomong apa? Kan itu kan penyebutan. Ya terserah kau lah. Makanya makanya sesuai saya bilang kembali tadi kepada penyebutan. Loh, Kalau iya penyebutan kembali kita kepada permasalahkan. penyebutan Yesus. Ya kembali kepada penyebutan Yesus. Menurut Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Menurut ya roh Allah. Kok roh Allah? Dia menyebut nih bunyinya ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berdasarkan pernyataan Yesus itu, Tuhan langit dan bumi siapa? Roh Allah. Roh yang Susah menciptakan kali langit kau dan jadi bumi Kristen ini. jujur. Susah kali kau jujur. Kenapa? Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu. Nah, kepadamu di situ dia menyebut siapa? Ya roh Allah. Apalagi? Bapak. Iya. Loh, sama Aku aja. Bapak sama bersyukur roh Allah itu kepadamu sama Bapak. sama kami. Lah, Allah. kenapa? Ya beda lah. Orang di situ dia menyebut Elohim. Bapak, kenapa kau bilang roh Kenapa? Allah? Kalau saya dibilang Elohim, kenapa? Loh, makanya jangan dirubah-rubah. Kembali kepada perkataan Penyebutan itu, Yesus. Bang, itu sah-sah saja, Bang. Lah, Namanya roh. Yesus itu sedang nyontohin atau bukan? Loh, iya, makanya kan dia Nah, datang ke bumi kalau ini Yesus sedang nyontohin bukan. berarti menyebutnya siapa di situ? Iya. Bapak, roh ayo. Allah. Ya sudah lagi itu Bapak. Ya. Kembali katanya kau bilang Yesus itu di dunia mengajarkan manusia agar diikuti pengajarannya, kan gitu? Benar. Ya jangan dirubah dulu kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, berarti menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa, betul? Iya. Nah gitu dong. Jangan ngotot dulu, capek dulu baru setuju. Kenapa nggak dari Bukan, tadi? itu namanya penyebutan, Bos. Itu penyebutan itu. Lah itulah Perlu kita penyebutan itu permasalahkan. pengajaran atau bukan? Penyebutan itu pengajaran atau bukan? Ya pengajaran dong. Lah itu makanya ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Oke? Nah iya, jangan dirubah-rubah. Oke. Menurut Yesus, contoh nih, Yohanes 17 nomor 3. Nih Yesus bilang ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya sesembahan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Berdasarkan pernyataan Yesus di sini, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau bukan Yesus? Ini lucu abang ini. Kan saya bilang tadi dia kan datang untuk memberi pengajaran. Jadi Lah iya, ini pengajaran Yesus. Ini pengajaran makanya Yesus. saya bilang tadi 100% dia adalah manusia. Ketika dia Iya, 100% manusia ini kan lagi ngajar. Rahim. Iya, udah nggak usah dibulak-balik, nggak usah dibulak-balik. Nah, Yang jadi tadi ketika Yesus dia katakan, berbicara seperti itu, ketika dia berbicara seperti itu, begitulah pengajarannya, gitu loh. Nah, pengajaran Yesus satu-satunya sesembahan yang benar itu siapa? Ya Tuhan Allah. Dia menyebutnya sebagai Bapa. Bapa. Oke. Dan Yesus sebagai Maksudnya? utusan. Oke? Ya. Oke. Berdasarkan perkataan Yesus di situ, satu-satunya sesembahan yang benar itu bukan Yesus, betul? Sekali lagi saya bilang saya nggak pernah nyembah Yesus, Bos. Ya, iya, makanya saya tegaskan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Ngalor ngidul, saya bilang tadi, saya nggak pernah menyembah Yesus. Saya menyembah Tuhan Allah. Iya betul. Makanya Yang Yesus pencipta bukan langit Tuhan dan kan? bumi, Iya, yang saya makanya. kenal lewat perantara Yesus Kristus. Sudah. Jadi saya Jadi tidak kau sembah pernah Yesus? menyembah Yesus. Jadi kau sembah Yesus barusan, kau jelaskan. Maksudnya? Lewat perantara. Menurut Yesus, satu-satunya sembahan yang benar itu adalah Bapa. Ya. Oke. Berarti Yesus bukan Tuhan atau bukan sesembahan yang benar. Kalau ada orang masuk gereja mengatakan Yesus Tuhan dan mereka menyembah Yesus, itu adalah kesesatan, betul?
Ya benar, setuju. Oke, terima kasih. Anda setuju kalau begitu. Makanya di sini Yesus bukan Tuhan. Oke? Kenapa Yesus Clear ya? Tuhan? Loh, Ketika Tuhan itu dia kan untuk disembah. 100% manusia, dia tidak disembah. Paham? Kan saya bilang tadi, Kembali Yesus lagi itu mundur. 100% manusia, 100% adalah Tuhan. Jadi ketika dia pada mundur zaman ya, lagi. kita balik dulu, kita lihat dulu konteksnya. Kita balik ke Oke. zaman itu, ya. Udah mau Dia kan tidak benar. disembah sama Mentah manusia-manusia lagi. orang Yahudi. Udah mau benar. Mentah lagi. Udah. Dia tidak disembah orang-orang manusia Yahudi. Coba dengar. Iya. Tadi Itu loh. Anda mengatakan Yesus datang ke dunia memberi contoh, mengajarkan untuk menyembah Tuhan, betul? Benar. Nah, dicontohkan sesuai dengan Bible. Silakan Ustaz Alif. Apa contoh Yesus cara beribadah, cara menyembah Tuhan sesuai ayat Bible? Nah itu tadi Yesus mengatakan banyak dalilnya. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Itu pernyataan Yesus. Itu menunjukkan kalau Yesus itu 100% manusia. Ya, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang harus disembah. Sebagaimana perintah Yesus, nyahlah engkau iblis sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Jadi berbakti dan menyembah itu kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Tadi Pak Toke juga sudah setuju. Saya setuju. Anda tidak menyembah Yesus dan Anda mengatakan orang yang masuk gereja menyembah Yesus adalah kesesatan. Benar. Nah, itu benar. Tapi cuma di sini poinnya adalah Anda meyakini kalau Yesus itu juga sebagai Tuhan, kan gitu? Tahu kontradiksi tidak, Bang Toke? Aku bingung aku. Kan gitu. ya, Yesus itu 100% adalah manusia. Jadi ketika aku mau berbicara kepada Tuhan Allah lewat perantara Yesus sebagai anak Allah. Kan gitu. Berarti Anda Jadi Anda sudah tidak meyakini kalau Yesus itu adalah Tuhan ya? Yakin dong. Tapi Anda tidak menyembah Yesus. Saya tidak pernah sembah Yesus. Oke, baik. Berarti Tuhan Anda itu ada yang disembah dan ada yang tidak disembah. Tuhan Anda itu ada yang disembah dan ada yang tidak disembah. Ini statement saya ini Bang, supaya nggak bolak-balik. Iya, udah paham. Anda meyakini Yesus Tuhan. Kepada Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Iya. Ya, saya memohon doa saya, permohonan saya lewat perantara Yesus Kristus. Oke. Ya, berarti Anda menyembah kepada Bapa melalui menyembah kepada Yesus. Perantara Yesus Kristus. Iya, Yesus itu Tuhan dijadikan perantara untuk menyembah. Maksudnya? Iya. Lah iya, Anda menyembah Yesus juga kan jadinya. Saya nggak pernah sembah Yesus. Yesus itu kan. Oh, Anda tidak pernah sembah Yesus. Ya udah, Anda tidak pernah sembah Yesus. Oke. Yang Anda sembah itu adalah Bapa ya. Yang kamu sembah itu kan Bapa. Yesus tidak disembah. Bapak lah yang disembah. Yesus itu Tuhan, Bapak juga Tuhan. Oke? Tapi yang disembah itu Bapak, bukan Yesus. Anda punya Tuhan, ada yang disembah dan ada yang tidak disembah. Kan gitu. Tetapnya aku berdoa sama Tuhan lewat Anda Yesus. berdoa kepada Tuhan Bapa, tetapi tidak kepada Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan yang tidak disembah. Yang disembah itu adalah Bapa. Iya, karena itu penutup doanya itu selalu lewat perantara Yesus Kristus. Nah, di sini menunjukkan kan Anda punya dua Tuhan, betul? Maksudnya? Kok maksudnya? Dari tadi kau menjelaskan. Gini loh. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan itu Yesus. adalah perantara Yesus Kristus. Karena yang kami imani Yesus Kristus gitu loh. Sebagai anak Anda Allah. percaya Yesus sebagai Tuhan. Anda percaya juga Bapa sebagai Tuhan. Ada berapa? Satu. Kok jadi satu? Satu dong.
Karena kan dalam dalam diri Yesus gimana kan coba? ada roh Allah, ada Tuhan itu sendiri. Lah, Bapak itu Yesus atau bukan? Bapak Yesus atau bukan? Bapak Loh, saya tanya, Bapak itu Yesus atau bukan? Bapak. Iya, sang Bapak itu Yesus atau bukan? Iya. Dia itu kan berbicara saat jawabannya? dia jadi manusia. Saya tanya, sang Bapak itu Yesus atau bukan? Yesus. Dia Berarti kan Bapak mengajarkan itu adalah manusia. Yesus. Berarti Bapak itu adalah Yesus. Iya. Udah dibilang 100% manusia. Menjadi wanes lagi sekarang. Aduh, mak jadi Kristen enak kali, enaknya ngomong. Bapak adalah Yesus. Iya. Yesus adalah Bapak. Iya. Yang mati di kayu salib itu Bapak. Iya. Sebagai sekarang wujud jadi mode manusia wanes. 100%. Yang mati di kayu salib adalah Bapak. Iya. Berarti Matilah, Bapak pernah secara mati. kedagingan dia mati saat di kayu salib. Berarti Bapak berdaging. Oh iyalah. Jadi namanya manusia 100%. Gimana sih? Bapak jadi anak. Iya, apanya? Bapak jadi anak. Maksudnya? Loh. Maksudnya Bapak jadi anak. Iya. Sang Bapak jadi anak lalu berdaging. Dan ketika dia umur 8 hari diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Loh. Itu kan perjalanan dari spiritual dia sebagai manusia. Lah, iya kan itu kepada Bapak Tuhan. jadi daging. Hei, kenapa Lah, iya dong. sekarang dilepas lagi? Nah, tadi ketika dia Bapak menjadi daging, dia berusia 8 hari, Anda mencatat Lukas 2 nomor 21 22, ketika dia umur 8 hari, sang Bapak ini, sang Bapak umur 8 hari, dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Kan Bapak udah jadi daging. Iya. Bapak yang mana? Bapak yang mana? Bapak yang mana? Bapak yang mana yang kau senangi? Itu kan Bapak yang yang abang mana? ceritakan itu kan perjalanan dia sebagai manusia ya. Iya kan yang jadi manusia itu kan Bapak tadi kau bilang. Iya. Bapak jadi manusia. Lalu dia berusia 8 hari. Oke? Lalu berusia 8 hari dia disunat. Oke? Ya. Nah, ketika Bapak usia 8 hari dan disunat, dia diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Iya, sang pencipta langit dan bumi ini. Tadi sang pencipta langit dan bumi jadi Bapak jadi manusia atau tidak? Kan sekarang kan konteksnya kalau dia bingung sendiri. Aduh, bingung sendiri. sekarang gini, jangan ngeyel gitu. Aduh, bingung sendiri. Itu namanya ngeyel namanya. Kan dia dalam konteks dia datang ke manusia, dia harus menjalani proses sebagai manusia biasa. Yang jadi manusia ini Bapak atau bukan? Bapak. Bapak, berarti Bapak sudah jadi manusia kan? Iya. Nah, ketika Bapak usia 8 hari diserahkan kepada Tuhan yang mana? Kepada Tuhan yang mana ya? Yang pencipta langit dan bumi dong. Tadi pencipta langit dan bumi sudah jadi manusia kan? Iya. Tadi pencipta langit dan bumi sudah jadi manusia kan? Iya. Lalu dia disunat. Iya, secara manusia. Lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Iya, serahkan pada Tuhan. Sekarang aku mau tanya sama abang, namanya proses manusia itu bagaimana? Kok malah jadi tanya? Kitab Anda mencatat ketika Yesus berusia 8 hari dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana lagi? Kan Tuhannya udah jadi bayi. Itu kan roh namanya, bos. Loh, tadi kan sudah jadi daging. Iya. Lah iya udah, jangan dibahas ulang mundur lagi. Berarti maksud abang gini loh, Pak. Tuhan yang mana? Kosonglah Tuhan penghuni yang surga, mana? kira-kira gitulah bilanglah. Lah kau sendiri yang bilang Tuhanmu si Bapak itu menjadi Roh manusia, menjadi itu, bayi. Roh itu kan yang ada di dalam diri Yesus sang Bapak kan tadi kau bilang. Iya. Ya sudah, dia sudah menjadi manusia.
Ketika Bapak menjadi manusia, menjadi bayi usia 8 hari, dia disunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Sang Tolong pencipta jawab. langit dan bumi. Tadi sang pencipta langit dan bumi menjadi bayi, betul? Ya. Berarti yang mana lagi? Kan sudah jadi bayi. Dia diserahkan kepada Tuhan yang mana? Serahkan pada yang mana? Itu Lah iya. Adam itu ngejarnya itu kayak ngejar Metro Mini namanya itu. Iya. Saya ngejar Metro Mini, ngejar bajai, bajainya muter terus, ngeles terus. Nah, coba. Bukan ngeles Ketika namanya. sang bapak Dia menjadi menjalani satu bayi, proses manusia. ketika loh iya, itu kan yang menjadi manusia Dia sang menjalani bapak kan? proses manusia dibawalah dia ke rumah ibadah. Yang menjadi manusia itu sang bapak kan? Yang menjadi manusia itu sang bapak, bener nggak? Iya. Nah, terus sang bapak ini yang menjadi manusia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya sang pencipta langit dan bumi. Tadi sang pencipta langit dan bumi sudah jadi manusia, betul? Iya. Berarti sudah tidak ada lagi kan? Sementara sang pencipta langit dan bumi yang menjadi bayi ini diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya kepada Tuhan sang pencipta langit dan bumi dong. Lah. Kan aku bilang kau sudah bilang sudah jadi manusia. Dia kan berproses sebagai manusia dan dia yang Lah iya, dia jadi manusia. Udah jadi Tuhanmu kan udah jadi manusia, jadi bayi. Ya kan? Dia usia 8 hari. Dan ketika Tuhanmu yang berusia 8 hari, lalu dia diserahkan kepada Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan yang mana? Kan tadi Tuhanmu udah jadi manusia. Diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Itu kan sebagai syarat. Lah iya, saya tanya kepada Tuhan yang mana lagi? Ya sang pencipta langit dan bumi ini. Berarti dua Tuhan. Itu kan sebagai syarat di dalam Ya, berarti hukum Syarat apa? dalam hukum Yahudi ketika lahir ke rumah ibadah untuk dibaptis. Iya, makanya tadi diserahkan kepada Tuhan. Saya tanya Tuhan yang mana lagi? Ya, sang pencipta langit dan bumi lah. Kan udah jadi manusia tadi. Gimana sih? Lah itu yang Anda yakini pencipta langit dan bumi itu lagi digendong, usianya 8 hari. Roh Allah ya. Udah jadi manusia. Ada pada Yesus. Udah jadi manusia. Oke, Yang firman oke. sudah menjadi daging. Saya pakai data aja ya. Maksudnya saya tampilkan ya. Ini biar di nggak dalam bingung. hukum Yahudi itu anak itu harus hukum Yahudi lah. dibawa ke Tunggu dulu. rumah peribadatan untuk Bang seperti Toke, kami sebentar, dibaptis. Sebentar, Bang Toke. Anda percaya Bible nggak? Apanya? Bible nggak? Percaya. Ustaz Alif akan menunjukkan Bible Anda ini. Bentar. Jadi kita ngomong fokus. Ini poin berikutnya ya. Poin berikutnya namun yang sama konteksnya. Ini kita bahas contoh ini nih. Contoh. Tadi kan Tuhannya udah jadi bayi. Udah disunat, diserahkan kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan ini ketika dia berdoa ya, dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam. Di sini dikatakan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Pertanyaan saya di sini, Tuhanmu pernah ketakutan? Kan saya bilang tadi dia 100% manusia, brother. Kan tadi Tuhanmu yang jadi manusia kan? Iya, 100 kami mengimani dia adalah 100% manusia. Jadi ketika dia mengalami ketakutan itulah sifat kemanusiaannya. Loh, Tuhannya kemana? Loh, Tuhannya kemana? Ketika dia ketakutan, Tuhannya kemana? Abang tahu yang namanya roh Tuhan ada pada diri Yesus. Lah itu makanya pada diri Yesus kok dia ketakutan? Loh, kenapa dia tidak ketakutan? Ya, dia kan mengambil kodrat manusia. Ada Tuhan yang ketakutan? Maksudnya, dia bukan ketakutan loh. Kodrat dia sebagai manusia kan dia takut. Ini wajar, bukan kan? ketakutan. Ini bukan ketakutan di sini. Saya bapak lagi saya baca ya. Saya baca. Kodratnya Yesus itu sebagai manusia. Dia itu takut. Itu nah. Lah bukan sebagai Tuhan ini.
Makanya saya Ini bilang bukan Tuhan. tadi. Kodrat manusia dia. Lah Kodratnya iya, sebagai di sini bukan manusia. Tuhan. Ini bukan Tuhan. Gini loh. Ini bukan Tuhan. Jadi sifat kodratnya, sifat kemanusiaannya itulah di situ dimunculkan. Iya. Kitab kami itu tidak ada di situ pembohongan. Kodrat dia sebagai manusia. Jawab dulu. Wajar Ini dia nih, ini saya takut. baca ya. Saya Itu. baca. Dan Tapi lihat seorang yang malaikat dari surga tampak kepadanya untuk menguatkan dia. Siapa yang dikuatkan di sini? Tuhan atau bukan? Yesus. Yesus. Ini tadi sang Bapa yang jadi Yesus. Sang Bapa yang menjadi Yesus. Tadi kawan Anda yang bilang. Masih ingat nggak? Allah Bapa, Allah. Iya. Allah yang mengambil Bapak rupa menjadi manusia, terus dia ketakutan. Terus kodrat dia kan sebagai manusia kan iya. Ya iya, Kodratnya dia sebagai dia. manusia. Dia kan punya Nah, ini kan kodrat. Tuhan Anda. Iya, Tuhan Oh, Anda iya. kan di sini. Iya, iya. Terus Tuhan Anda ketakutan diberi kekuatan oleh malaikat. Kodratnya dia sebagai manusia. Nah, jadi Anda dia harus bukan tahu. Tuhan. Ya, jadi dia bukan Tuhan. Loh, dia Tuhan tetapi mengambil kodrat manusia. Sebagai kodrat manusia, tentu dia mempunyai rasa takut. Gitu loh. Nah, Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Lah, dia kan harus menjalani penderitaan untuk maju dalam kayu salib. Di sini Wajar yang dia memberi sebagai kekuatan manusia, siapa? takut. Yang memberi kekuatan siapa? Itu di situ bacaannya apa? Kan seorang malaikat memberikan memberikan dia kekuatan. Berarti malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan. Kepada dia sebagai manusia. Oh, berarti dalam diri Yesus sebagai manusia tidak ada Tuhan. Loh, ya kamu itu dua kodrat dia. Dua kodrat Lah, dia. iya. Sebagai Iya, kodratnya Allah, manusia, kan? sebagai Tuhan, sebagai manusia. Sebagai manusia, Dia takut dia untuk takut menghadapi kematian. Terus Ya, dia dia- diberi kekuatan oleh malaikat. Iya. Dan dia bukan Tuhan. Ya. Malaikat memberikan kekuatan kepada dia. Pada dalam posisi Lah, dia iya. sebagai manusia. Iya. Bukan gitu. Tuhan kan? Bukan Tuhan kan? Bukan. Dalam posisi itu. Yesus sebagai manusia yang bukan Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat, betul? Dia tetap Tuhan, tetapi kodratnya dia pada saat Kalau Tuhan- dia menghadapi Kalau dia kematian di atas kayu Tuhan, salib kenapa itu, ada dia Tuhan adalah diberi Tuhan. kekuatan oleh malaikat? Loh, dia mengambil kodrat manusia. Pada Tapi saat dia itu. Tuhan. Tapi Loh, dia Tuhan tetap atau bukan? Ya Tuhan tidak. Terus tidak ada dapat. Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat. Loh, dalam kodrat dia sebagai manusia, kehadiran dia di dunia ini kan Dalam kodrat dia sebagai manusia Tuhan atau bukan? ya, tetap manusia. Bukan Tuhan. Loh, dalam posisi ini dia adalah Tuhan, manusia. Loh, bentar, saya nggak bingung. Situ yang bingung. Ya udah, Kenapa? jawab. Kondisi itu memahami. Dalam kodratnya sebagai manusia, ia diberi kekuatan oleh malaikat. Malaikat, wajar tidak? Saya tanya, wajar tidak? Iya, wajar. Wajar. Nah, Wajar. Wajar. Bukan Terus Tuhan kan? kamu Bukan. tanya, Iya. Tuhan di mana? Iya, wajar karena bukan Tuhan kan? Loh, tak bisa. Kodrat dia sebagai manusia, tetapi keilahiannya dia tidak bisa apa? hilang. Jadi yang diberi kekuatan ini ilahi. Loh, yang mengambil rupa manusia. Berarti manusia yang diberi kekuatan oleh malaikat. Oh iya. Oh, berarti bukan Tuhan kan? Enggak. Dalam posisi dia saat itu, dia adalah Bingung manusia. sendiri. Loh, saya tidak pernah Lah, bingung. iya. Kita tidak bingung. Yang diberi Itu yang kekuatan, memahami. saya tanya Mas, sekali Mas. lagi, Sebentar, Mas, pelan-pelan. Mas. Iya, Sebentar, pertanyaannya Mas. didengerin. Sebentar, Mas, Pertanyaannya Mas. dengerin. Sebentar, Yang Mas, diberi sebentar, Mas. kekuatan oleh Saya malaikat paham. ini Saya manusia paham, atau Tuhan? Iya, Ini jawab ya, ya, Mas, ya. jawab ya. Bentar, Yang ya, diberi kekuatan oleh malaikat ini manusia atau Tuhan? Silakan. Nah, begini ya. Untuk bisa memahami iman Kristen, ya. Ini Masnya tidak boleh membawa keimanan yang dari cara berpikir di luar Kristen, ya kan gitu. Jadi Masnya harus memasuki kepada bagaimana saya orang tanya, Kristen saya memahami tanya. imannya, gitu loh. Jadi Loh, jangan iya, itu makanya saya memaksa tanya, supaya orang Kristen saya tanya. memahami sana. Kita paham. Iya, saya tanya. Tidak bisa memahami iman Kristen. Betul, kita percaya. Tidak apa-apa. Itu sesuatu yang
wajar. Kenapa? Karena memang Masnya tidak orang tidak bisa ditanya memahami kok iman malah kami. menjelaskan iman Kristen. Oh iya, tapi di sini saya mengatakan Saya Yesus tanya, Kristus yang dalam diberi posisi kekuatan ini, oleh ya, malaikat itu manusia atau Tuhan? manusia, dia. Bukan Tuhan kodrat kan? Dia sebagai Tuhan tidak pernah hilang. Loh iya dong. Ya, yang Iya. diberi kekuatan oleh malaikat, pelan-pelan saya tanya, yang diberi Yang kekuatan oleh malaikat oleh ini, malaikat itu adalah Yesus Kristus Siapa? sebagai manusia. Kenapa? bukan Karena Tuhan, sebagai manusia. bukan Tuhan, bukan Tuhan, Iya. bukan. Tetapi Saya tidak setuju. berarti bahwa Yesus bukan Iya, Tuhan. Itu Yesus, tidak berarti. iya. Yesus yang sebagai manusia bukan Pada saat dia di Tuhan, Taman Getsemani dia ini, diberi kekuatan oleh malaikat, betul? Dia diberi kekuatan oleh malaikat. Iya, dia diberi kekuatan oleh malaikat karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Salah Salah. cara sampai gimana yang menyampaikan benar? itu salah. Gimana Cara yang sampai benar? menyampaikan ini salah. Sampai Gimana yang benar? bahwa malaikat memberikan kekuatan kepada dia sebagai manusia karena dia bukan Tuhan. Itu salah. Bukan begitu cara kita berpikir. Yang benar yang diberi Yang benar kekuatan adalah oleh pada malaikat saat ini dia siapa? pada saat Tuhan Yesus akan menghadapi kematian di atas kayu salib, dia berdoa dalam posisi dia sebagai seorang manusia. Bukan Tuhan. Seorang Tuhan. Nah, sebagai manusia bukan Tuhan. Ya sudah. Tapi cara ya sudah, pandangnya kalau dia bahwa sebagai tetap manusia, dia berdoa dan bukan Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat, itu logis, kesimpulannya Pak. salah. Apa yang salah dari kesimpulannya? Kesimpulannya terus itu menyimpulkan bahwa berarti Yesus bukan Tuhan. Tidak bisa. Lah, Anda sendiri yang bilang Yesus di situ sebagai manusia. Sebagai manusia. Diberi kekuatan oleh malaikat. Iya. Betul? Iya. Udah selesai. Ya, selesai. Bukan Tuhan kan? Nah, itu salah. Oh, atau Tuhan. Tuhan, di sini Tuhan. Kodratnya dia sebagai manusia, sebagai Tuhan, atau Tuhan. Tidak pernah hilang. Iya, iya di situ Tuhan. Di situ Tuhan. Tetap Tuhan, kita tetap Tuhan. Berarti ada Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat. Loh, tidak bisa. Yang diberi kekuatan oleh malaikat adalah kodrat dia sebagai manusia. Gimana sih ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Bang Handi. Ini repot lagi. Yang repot. Jadi ada Tuhan campur manusia diberi kekuatan oleh malaikat. Bagaimana? Ada Tuhan campur manusia diberi kekuatan oleh malaikat. Loh, enggak. Ini ya. Kodrat Yesus Kristus. Tadi manusia aja nggak boleh. Tuhan aja nggak boleh. Tuhan campur manusia gimana? Tuhan campur manusia? Iya. Bagaimana? Maksudnya ya bagaimana lah, orang Anda sendiri yang nggak boleh misahin. Ya, dalam posisi Yesus Kristus tidak bisa dipisahkan. Ya iya, makanya berarti Tidak bisa ada dipisahkan. Tuhan bercampur Bahwa, manusia, ini Tuhan sendiri, ketakutan ini sendiri. diberi kekuatan Kalau- oleh malaikat. Begini ya, kalau situ berpikir bahwa oh ini Yesus ini, oh ini dia ini Tuhan ini sendiri ini. Gini, saya mau nanya deh. Di dalam dirinya sendiri itu adalah ada dua hal, yaitu bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Bang, izin Bang. Waktu malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, Yesus itu A, Yesus manusia, B, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Berarti malaikat memberi kekuatan Yesus kepada Tuhan. memberikan kekuatan sebagai manusia. Saya ulang dulu. Ya. Manusia. Waktu malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus, Yesus adalah A, manusia, B, manusia. Tuhan, C, keduanya. Manusia. A, manusia. Ya. Berarti waktu Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, dia manusia, artinya Yesus bukan Tuhan waktu itu. Kesimpulan itu yang salah, saya bilang. Jangan bilang langsung artinya Yesus bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan. Kesimpulan ini yang salah. Diulang lagi. Betul, Mas. Diulang lagi. Ulang sampai 100 kali, sampai Mas. Sampai ulang sampai 100 kali. Kesimpulan yang sampean buat itu yang salah. Gitu loh. Waktu malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, apakah Yesus itu Tuhan?
A Tuhan, B bukan Tuhan. Dia manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Salah kesimpulannya. Oke, saya persingkat. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Manusia Yesus adalah Tuhan. Manusia Yesus adalah Tuhan, betul? Nah, Berarti malaikat memberikan kekuatan kepada manusia Yesus yang Tuhan, betul? yang diberikan kekuatan kepada Yesus adalah dari sisi kemanusiaannya. Oke, baik. Kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan? Kemanusiaan Yesus adalah manusia, Bukan Tuhan. bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia, betul? Salah di situ kesimpulannya. Itu yang salah kesimpulannya. Lanjut, Ustaz. Kau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya iman Kristen tidak bisa dipahami Waalaikumsalam dengan cara warahmatullahi beriman orang lain. Iya, karena iman Kristen tidak bisa dimengerti, ya kan? Tidak bisa Karena dimengerti. mencampur adukan Memang Allah antara itu Tuhan memang dengan tidak bisa manusia. dimengerti. Siapa yang bisa Iya, memahami di sini Allah? kan Anda sedang mencampur adukan antara Tuhan dengan manusia, betul? Karena kehadiran Allah sendiri mengambil rupa manusia. Nah, Kan makanya di sini dicampur aduk antara Tuhan dengan manusia. Kalau Allah berinkarnasi menjadi manusia kan tidak bisa dibatasi. Ya itulah Kecuali iman manusia Anda yang kan. mau berinkarnasi Makanya di sini, menjadi Tuhan, makanya itu yang di sini masalah. ketika ia ketakutan dan sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di sini adalah Tuhan yang menjadi manusia, betul? Betul. Iya, Tuhan menjadi manusia sehingga dia menjadi lemah, lalu diberi kekuatan oleh malaikat. Betul. Ya itu, kalau sudah betul. Ya, Berarti di sini yang diberi kekuatan itu adalah Tuhan. dari sisi kemanusiaannya yang diberikan kekuatan. Gitu. Anda sudah betul-betul mau dirubah Gitu kan. lagi. Nggak bisa. Bagaimana berubahnya? Situ yang bilang. Situ sendiri juga setuju kan bahwa malaikat memberikan kekuatan kepada manusia Yesus itu sendiri. Terus itu mengambilkan kesimpulan berarti Yesus bukan Tuhan. Itu salah. Itu tidak bisa seperti begitu. Bagi kami, Tuhan memberikan bagi kami kekuatan orang kepada Kristen, coba tidak pelan-pelan, bisa pelan-pelan, melepaskan pelan-pelan. kepribadian Yesus. Tuhan di sini memberikan kekuatan kepada siapa, Pak? Kepada Yesus Tuhan atau bukan? sebagai manusia. Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Posisi. Bukan Tuhan. Bukan. Oh ya udah, masuk akal. Kalau Tuhan kalau malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus sebagai manusia, masuk akal. Iya kan dari tadi begitu, Pak. Lah iya, Kan dari udah. tadi kan kita ngomong dari tadi itu kan kayak gitu toh. Lah Bahwa iya. Yesus memberikan Tuhan kekuatan, malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus itu dalam posisi dia sebagai manusia. Oleh karena itu, Yesus dalam posisi mengalami sebagai ketakutan manusia sehingga ya. Dia apa itu namanya? Dalam berkeringat posisi sebagai manusia, dalam betul? posisi sebagai manusia. Manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia ini dalam posisi yang saat sekarang ini dia adalah manusia. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia ini tetap Tuhan. Berarti malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan. Memberi kekuatan kepada Yesus dalam kodrat sebagai manusia. Manusia ini bukan Tuhan kan? Salah itu kesimpulannya. Oh, manusia berarti itu manusia ini Tuhan. Membawa apa? Membawa kodrat kealahannya, tidak bisa hilang. Manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia ini ya tetap Tuhan. Tetap manusia. Berarti malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan. Dalam posisi yang sekarang ini dia memberikan kekuatan kepada Yesus dalam posisi kodratnya dia sebagai udah simpulkannya Tat. Malaikat memberikan kekuatan kepada manusia Tuhan. Udah. Selamat malam Bang Robert. Ada yang mau disampaikan? Selamat malam Bang Robert. Bisa dibuka mic-nya. Bang Robert. Gila ya. Pengajaran yang bukan bersumber dari Yesusnya sendiri sehingga kebingungan sendiri.
dia sendiri memaksakan begitu narasinya, padahal itu bukan narasi Yesus. Jadinya begini, memusingkan orang lain. Padahal dia yakini sebagai manusia yang diberi kekuatan. Oke, kalau manusia berarti bukan Tuhan. Oh enggak, dia itu Tuhan. Oh berarti yang diberi kekuatan itu adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Dia nggak mau kalau yang diberikan kekuatan itu adalah Tuhan. Tetapi tidak mau ditolak kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah ini namanya makan 3 ngaku 1. Bukan, salah. Kalau dia lemah, dia manusia. Kalau dia kuat, dia Tuhan, gitu Tan. Jadi on off. Oh gitu. Ya gitu. Coba tanya waktu dia bermujizat, pasti. ya. Coba tanya waktu dia bermujizat, pasti dia bilang Tuhan. Coba aja tanya waktu dia bermujizat, coba dibalik. Nah, betul. Bagaimana ketika dia menghidupkan orang mati? Apakah dia itu manusia atau Tuhan? Silakan dijawab Bang Siska. Oh, gimana? Ketika dia menghidupkan orang mati, di situ Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Nah, begini. Kalau bagaimana lagi? Sekarang gini ya, kalau hanya sekedar mengatakan bahwa orang Kristen itu dalam posisi karena dia melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang baik begitu, terus semua menganggap dia Tuhan. Seharusnya itu kan begini, bahwa mengapa sih orang Yahudi membunuh Yesus? Ingin menyalibkan mana jawabannya sih kan begitu. Nggak nyambung Pak, nyambung. Iya, saya bilang. Jadi bukan berarti bahwa Yesus melakukan sesuatu yang hebat gitu, terus orang Kristen mengatakan dia Tuhan. Tidak. Diulang pertanyaannya, Pertanyaannya pun dia adalah Tuhan. Ketika Yesus melakukan mukjizat menghidupkan orang mati, dia itu Tuhan atau bukan? Oh ya jelas dia Tuhan loh. Dia dalam posisi itu dia tidak meminta kepada Tuhan. Tuhan bangkitkanlah Lazarus. Nah, Lazarus keluar. Ketika Yesus ketakutan diberi kekuatan oleh malaikat, dia Tuhan atau bukan? Manusia. Bener kan? Kalau dia kuat, dia Tuhan. Kalau dia lemah, dia manusia. Gitu. Ini kalau dia jadi Tuhan, kalau off, kalau on jadi manusia gitu. Dalam posisi apapun, makanya orang Kristen mengatakan bahwa dalam dia lapar, dia haus, dia apapun, ya orang-orang manusia kan begitu mengalaminya. Tetapi apakah manusia bisa membangkitkan orang mati? Ya udah on off berarti kan Talib ya. Kan begitu Pak. Udah on off, tadi udah selesai. Kadang Tuhan, kadang manusia. Ya karena memang dia. Ya udah jelas sudah. Ya, terjawab sudah. Ya, kalau dia bermujizat, kalau dia bermujizat menghidupkan Lazarus dari kematian, dia adalah Tuhan. Tapi kalau dia diberi kekuatan oleh malaikat, dia adalah manusia. Artinya adalah siang jadi Tuhan, malam jadi manusia gitu. Tidak bisa. Sekarang begini, ada juga mungkin orang-orang yang bisa mengatakan bahwa dia membangkitkan, menyembuhkan orang sakit. Ya, mungkin ada para nabi kan begitu juga. Gini aja Bang, terakhir Bang, kalau misalnya semuanya meminta kepada berdoa kepada Tuhan Allah. Kepada Allah. Udah Bang, cukup Bang. Kalau dia pulang ke rumah istirahat, makan, istirahat, tidur, dia Tuhan atau manusia? Iya jelas dia manusia lah. Manusia. Kan dia mengambil. Kan begitu. Kalau dia bermujizat Bang, dia Tuhan. Pak Andi Selebes sendiri kan berbicara seperti begini kan juga penuh dengan emosi, penuh dengan keceriaan. Ya manusia. Tapi Pak Andi Selebes bisa membangkitkan orang mati? Nggak bisa Bang. Nggak bisa karena Pak Selebes manusia. Iya. Jadi Yesus kalau siang dia Tuhan, kalau malam dia manusia ya. Dia tetap siang malam. Iya katanya udah. Malam. Ini Bang siang Andi, malam, siang malam udah. Terima kasih. Kita lihat di sini. Ini ketika dia berseru di sini menariknya. Ketika dia berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Yang ditinggalkan siapa? Yang meninggalkan siapa? Iya. Ini kan apa namanya? Ini adalah nubuatan. Apa namanya? Ya. Apa namanya? Kok nubuatan? Orang lagi disalib, Dia lagi menggenapi kesakitan, kok nubuatan. nubuat? Lah iya, menggenapi nubuatan yang ada. Ya, menggenapi nubuatan. Di situ Ya. saya tanya Eli, sama Eli Anda. lama sabakani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang ditinggalkan siapa? Yang meninggalkan siapa? Silakan. Dalam seruan ini, kalau kita mau baca bahwa apa namanya, Allah seakan-akan meninggalkan manusia Yesus itu sendiri. Kok seolah-olah pertanyaan saya di situ kan Yesus berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan saya, yang ditinggalkan siapa? Yang meninggalkan siapa? Yang ditinggalkan Yesus, yang meninggalkan Allah. Oke, berarti saat itu ketika dia berseru di situ berarti bukan Tuhan, betul? Yang disalibkan, ya. Nah, ketika Yesus disalibkan berarti dia ditinggalkan oleh Tuhan, betul? Itu apa namanya sebagai ungkapan pemenuhan. Ungkapan. Loh iya, pemenuhan nubuatan yang ada. Nah iya, pemenuhan nubuatan silahkan. Pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan nubuatan. Sebab Yesus sendiri kan hadir ke dunia. Yang ditinggalkan itu Yesus. Yang ditinggalkan itu Yesus. Ya. Yang meninggalkan itu Tuhan, betul? Iya. Nah, yang meninggalkan Tuhan, yang ditinggalkan Yesus. Pertanyaan saya, yang ditinggalkan Yesus ini, yang ditinggalkan oleh Tuhan, dia Tuhan atau bukan? Manusia. Bukan Tuhan kan? Oh, di sini dia lagi berpisah berarti di sini. Di sini Tuhannya berpisah. Jadi pernah Yesus tidak jadi Tuhan di situ dia. Loh. Karena ketinggalan Tuhan dia. Tidak bisa. Lah. Bisa. Lah, di dalam diri Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Oh, ini dia tinggalkan ini, dia tinggalkan dia sebagai manusia, dia tinggalkan. Terus yang pamit itu siapa? Ada yang pamit loh, ada yang pergi. Cuma drama, cuma drama doang. Cuma drama doang. Tidak drama, ada drama. Coba kita tanya lagi pelan-pelan. Di sini yang meninggalkan siapa, yang ditinggalkan siapa? Yang meninggalkan Allah, yang ditinggalkan Yesus Kristus. Kenapa Tetapi jadi pelan begini? Kenapa? Tetapi apakah benar? Tapi apakah benar bahwa Allah meninggalkan Yesus Kristus? Kok jadi Lah, pertanyaan? Itu harus jadi. Iya. Kok jadi Harus pertanyaan? didalami, dalam hal ini harus didalami. Ya, Apakah didalami. benar-benar Allah meninggalkan Pelan-pelan. dia? Iya, kita pelan-pelan. Di sini pelan-pelan dulu sebelum ke konteks apa kemana. Di sini yang meninggalkan siapa, yang ditinggalkan siapa? Yang ditinggalkan Yesus, yang meninggalkan Allah. Jawabannya kok jadi bisik-bisik, gak kedengeran ya? Nggak kedengaran ya? Cari iya. aman, cari aman. Yang ditinggalkan Yesus, Cari yang aman. meninggalkan Allah. Oke. Yang ditinggalkan adalah Yesus yang bukan Tuhan. Yang meninggalkan adalah Tuhan yang bukan Yesus. Betul? Allah. Betul. Betul. Salah? Ya, betul. Betul. Berarti di sini Yesus bukan Tuhan karena dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Betul? Loh, tidak bisa. Loh, Tidak yang bisa. meninggalkan Yesus siapa? Allah. Tuhan. Kembali ke konteks aja di sini Tuhan, Iya, kan? ya Tuhan. Oke, Tuhan. Nah, yang ditinggalkan ini siapa? Yesus. Yesus. Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Lah, Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan. Loh, tidak bisa seperti itu konteksnya. Tuhan kok ditinggalkan Tuhan. Ini kan kita konteksnya ini. Konteksnya iya, ini. makanya. Iya, konteksnya Yesus, di sini yaitu sebentar. Konteksnya di sini yaitu bahwa Yesus adalah sebagai manusia yang disalibkan.
Nah iya, betul Nah, betul. iya. Yesus sebagai manusia. Iya. Berarti kan di sini manusia Yesus ini ya. Iya. Nah, Betul. terus Yesus yang manusia ini ditinggalkan oleh Tuhan, betul? Allah Bapak. Iya. Ditinggalkan oleh Tuhan, betul? Betul. Berarti Yesus yang manusia ini sudah tidak ada lagi Tuhannya, betul? Oh, enggak bisa. Tetap ada Tuhannya. Kan Loh, sudah nggak- ditinggalkan. Loh, enggak bisa. Enggak bisa. Loh, enggak bisa. Roh Di Allah sini mana Yesus bisa? bilang, Roh Allah tidak apakah bisa. sebabnya engkau meninggalkan aku? Atau pertanyaan lain, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus bertanya begini, Tuhannya sudah meninggalkan Yesus atau belum? Loh, itu tidak. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan dia. Itu ini adalah dia bilang, pemenuhan. ini Yesus sendiri yang bilang. Iya, dia betul. Tetapi apakah Allah meninggalkan dia? Makanya saya tanya tadi. Oke. Kan saya tanya tadi, Berarti apakah oke. Allah meninggalkan dia? Kan tidak. Kalau tidak ditinggalkan, berarti Iya. sang Bapa itu disalib. Hah? Berarti Bapa Yang disalib. disalibkan adalah kemanusiaan Yesus. Berarti Bapaknya sudah tidak ada. Loh, yang disalibkan adalah kemanusiaan Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah dalam konteks Kristen, Bapak, kapan sadarnya sih Allah? Bapak, ya situ yang Bapak. harus sadar bertanya. Sadar. Udah Mas. tua ya Allah. Mas harus sadar bahwa Mas harus sadar bahwa Mas sedang berhadapan dengan iman orang Kristen. Oleh karena itu Mas tidak bisa memaksa untuk Saya supaya bukan membahas sesuai- iman, membahas data. Loh, iman Anda itu simpan. Silakan. Loh, iya. Iman Anda silakan. Anda jangan menjelaskan pakai iman, pakai data. Loh, data ini kan dalam konteks ini adalah sesuatu yang kita percayai sebagai seorang Kristen. Ya tidak. Data berdasarkan data Yesus di sini manusia, betul? Betul. Nah, lalu Yesus ditinggalkan oleh Tuhan, betul? Betul. Berarti Yesus yang manusia sudah ditinggalkan oleh Tuhan, betul? Tidak. Ya? Loh iya dong. Akal sehatnya kemana Bapak ini? Loh, Bapak, sekarang begini, Bapak bilang tidak bisa memahami tidak usah membawa iman. Kita berbicara dengan Ya udah langsung kunci di sini, Tak. Ini nih, kunciannya di sini nih. Nah, Izin, silakan Tak. kunci masuk aja ya. Dikunci ya. Waktu Yesus pernah menjadi mayat 3 hari, betul? Betul. Betul. Waktu Yesus menjadi mayat, apakah mayat itu adalah Tuhan? Dia tetap Tuhan. Buset. Buset deh. Buset deh. Buset dah. Dah. Kok mayat Tuhan? Loh. Bagaimana? Jadi mayat Yesus itu termasuk Tuhan? Tuhan. Dalam kemanusiaannya dia dia tetap manusia, tetapi dalam diri Yesus Kristus Tuhan tidak bisa lepas dari situ. Baik. Apakah bisa, di dalam dengerin, apakah di dalam diri mayat itu ada Tuhan? Dalam diri Yesus Kristus itu tetap ada Tuhan di dalamnya. Termasuk waktu jadi mayat? Loh, termasuk dalam mayat. Tapi kenapa dia jadi mayat kalau masih ada roh? Loh, sekarang begini. Waduh. Dia dalam konteks manusianya kan? Kan begitu. Tetapi bahwa roh Allah tidak bisa lepas dari dia. Jadi Yesus itu dikubur hidup-hidup apa dikubur mati? Dia dikubur mati lah. Oke, mayat Islam ini sendiri Tuhan yang mengatakan tidak pernah dia mati. Ya, mayat ini Tuhan atau bukan? Loh, mayat Yesus ya sebagai manusia lah. Bukan Tuhan. Ya bukan lah. Oke, apakah ada Tuhan di dalam diri mayat? Loh, di dalam dalam mayat Yesus Kristus tetap ada Tuhan di dalamnya. Buset dah. Nah, buset dah. Jadi nggak mati dong? Nggak mati dong? Dalam konteks kemanusiaannya dia mati. Tetapi berarti di dalam diri mayat udahlah. Berarti di dalam diri mayat ada Tuhan. Dalam diri mayat Yesus Kristus tetap ada Tuhan. Berarti Tuhan pernah dikubur. Dalam diri mayatnya Mas Handi tidak ada Tuhan. Oke, ya artinya mayat Yesus ini di dalam diri mayat ada Tuhan, berarti Tuhan pernah dikubur 3 hari. Yang dikubur adalah kemanusiaannya kan? Oke. Siapa yang dapat mengubur Allah? Siapa dapat mengubur Tuhan? Berarti waktu Yesus dikubur bisa Entar dulu. bisa situ mengubur Tuhan. Entar dulu. Waktu Yesus dikubur dia bukan Tuhan ya? Dia manusia. Bukan Tuhan dia waktu dikubur. Bukan. Bukan, berarti pernah Yesus tidak menjadi Tuhan waktu dikubur. Kena dia Ustaz, lanjut. Nggak bisa. Tetap di dalam diri Yesus Kristus tidak bisa.
Tidak bisa apa namanya itu Allah pergi. Oh ya udah, kalau gitu berarti ada Tuhan mati. Ya kan? Mayatnya kan tetap Tuhan dan dia mati kan gitu. Di dalam diri Yesus Kristus, apa namanya, roh Allah, Allah sendiri tetap ada di sana bersama-sama dengan yang mati itu Tuhan atau bukan? Yang mati itu ada Yesus Kristus kan? Iya, Tuhan atau bukan? Yesus. Yang mati Yesus. Tahu Yesus Tuhan atau bukan? Ya Yesus. Ya tahu, saya juga. Anak SD juga tahu ketika sudah dijawab. Pertanyaannya bukan itu, Tuhan atau bukan? Yesus. Iya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus. Yuk. Nah, Tuhan. Berarti Tuhan pernah mati yang bernama Yesus kan? Kenapa nggak pede? Oh, nggak bisa. Bingung. Yang mati. Kita tidak pernah bingung. Yang bingung yang nanya. Iya, Kan gitu. Yang nggak bingung apa-apa. yang nanya. Iya. Yang jawab itu nggak pernah bingung. Yang nanya bingung. Yang nanya bingung. Yang jawab lebih bingung. Sekarang yang mati itu Ya kan? Tuhan atau bukan? Nah, artinya bahwa yang mati Mas itu sudah Tuhan atau mengakui bukan? sendiri bahwa Mas sendiri bertanya, Mas sendiri bingung. Iya, yang orang jawab lebih bingung. nanya. Yang mati itu Tuhan atau Yang bukan? bingung nanya dijawab. Iya, yang jawab Nggak- lebih bingung. nggak Yang dulu, mati Pak. itu Nggak Tuhan pernah atau bingung. bukan? Bang, dengerin dulu Tapi pertanyaannya, karena Bang. memang tidak bisa memahami. Bang, dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu. Ya. Silakan, stop. Ini sampai pagi kita begini terus. Oke, Nggak apa-apa, santai aja. pertanyaan saya, yang mati itu Tuhan atau bukan? Yesus. Yang mati adalah kemanusiaannya, Bukan Tuhan. bukan Tuhannya yang mati. Bukan Tuhan. Yang Oke. matinya adalah kemanusiaannya. Iya, berarti Yesus bukan sudah Tuhan mati. kan yang mati. Yesus. Yesus sudah Oke. mati. Nah, yang mati Yesus yang bukan Tuhan, tapi Tuhan tidak mati, betul? Nah, itu berarti memang Yesus bukan Tuhan. Nah, kesimpulannya salah. Terus Lah, itu kemudian yang mati langsung dibawa. Yesus. Yang mati Yesus, tetapi Bukan Tuhan kan? yang mati adalah kemanusiaan Yesus, tetapi Iya, bukan- kealahannya tidak Iya, bisa. bukan Tuhan mati. kan? Yang mati di sini Nah. bukan Tuhan kan? Sebentar. Kodrat, sebentar. Situ mengakui tidak bahwa Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu Allah dan manusia. Situ ngakuin enggak? Enggak, karena enggak ada ngakuin. datanya. Nah, Enggak. kalau situ tidak bisa mengakui, berarti kita selesai di sini. Ya selesai. Artinya Pertanyaan bahwa- saya, yang mati artinya itu bahwa Tuhan atau bukan? Yesus. Artinya yang mati. bahwa kita orang Kristen apa Lu namanya? aja kali melihat- jangan kita. Yang mati itu Tuhan kami atau orang bukan? Kristen. Nah, Kenapa? yang mati itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus yang mati Salah. itu bukan Tuhan ya. Salah. Nah, Itu Yesus yang mati itu bukan Tuhan. Yesus yang mati itu adalah kemanusiaannya. Iya, bukan Tuhan. Ya, tetap ketuhanannya tetap ada. Oh, berarti Yesus yang mati itu adalah Tuhan. Yesus yang mati itu adalah Tuhan. Ya udah, berarti Tuhan Anda pernah mati. Enggak sadar diakui. Itu salah situ kesimpulannya. Tuhan tidak pernah mati. Mana ada Tuhan pernah Kasih mati? data, Tat. Kasih data, Tat. 1 Korintus 11:26. Setelah Kasih kau data. makan. Kasih data, Tat. Ini kena. Dia Kena di sini. kalau di sini. Kena dia data di sini. Oke. Mas Andi, santai Mas Andi ya. Enggak bercanda, Bro. Kita mau santai aja. Dari tadi kita santai, Bang. Oh. Dan apa Jadi, dikasih jangan kebebasan bicara, enak kalau di rumah muslim, bebas kita nggak menerima perbedaan kok. Enggak apa-apa, kita Di sini dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di sini Tuhan mati atau tidak? Ayo. Begini ya, itu adalah pernyataan daripada Rasul Paulus ya. Dia mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan yang kamu salib, nah ya kan gitu. Apa Yesus Kristus yang engkau salib telah menjadi Tuhan bagi kita. Di situ sini dikatakan- Tuhan mati atau tidak, Pak?
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan yang dimaksud sini siapa? Loh, ya Tuhan Anda. Yesus. Iya, ya Yesus yang dimati. Ya udah. Jadi Tuhan mah. setiap mengabarkan, setiap kali kami orang Enggak, Kristen yang mati di sini mengikuti Tuhan atau bukan? Ekaristi, dia Yang mati di sini memperingatkan Tuhan atau bukan? kematian Tuhan Iya, Yesus. berarti Tuhan mati ya? Kan gitu. Yesus Berarti Tuhan yang mati ya? Itu menjelaskan tentang konteks. Iya, di sini yang mati Tuhan ya. Dijelaskan konteksnya siapa? Jujur dulu jawab. Di sini yang mati Tuhan. Kalau dalam kalimat itu Tuhan. Iya, berarti Yesus yang Tuhan mati, betul? Tidak. Dalam di sini kemanusiaannya. kematian siapa? Kematian Tuhan di situ ditulis. Tetapi Di Tuhan sini yang dimaksud kematian siapa? Tuhan. Berarti Tuhan mati, betul? Tuhan tidak pernah mati. Lah ini siapa pernah katakan Tuhan pernah ini mati? kematian siapa? Nah, yang dimaksud siapa di situ? Lah, kematian Tuhan. Tuhan. yang dimaksud di situ siapa? Tuhan. Tuhan Yesus lah. Tuhan. Ya, Yesus lah. Iya, sebagai Kan Tuhan begitu. kan? Nah, Sebagai Tuhan kan? Memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Iya. Lah iya, berarti Tuhan Anda mati kan? Tidak pernah mati. Lah ini kematian siapa? Tuhan Yesus. Ah, berarti Kan Tuhan gitu. kan yang mati? Itu adalah gelar pada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Ya Allah, jujurnya susah kali. Jadi di sini, di sini Nggak bisa, dikatakan, Pak. Nggak ini bisa. kan ajaran kitab Anda, Pak. Nah, coba. Ajaran para Di rasul. sini yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Di situ kematian Tuhan. Tuhan berarti Yesus. Tuhan mati yang ya? dimaksud situ adalah kematian Tuhan Yesus. Iya, berarti Tuhan mati ya? Tidak. Lah ini kematian siapa? Tuhan Yesus. Yang dimaksud Lah iya, konteks berarti itu Tuhan adalah- kan yang mati? Yang dimaksud konteks itu adalah Yesus Kristus. Iya, Maka yang sebagai harus- Tuhan kan? Maka Sebagai Tuhan yang atau bukan? harus Sebagai maka yang Tuhan atau bukan? Sebagai Tuhan atau bukan? Sebagai Tuhan atau bukan? Sebagai Tuhan atau bukan? Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Ah, sebagai berarti yang Tuhan. mati Tuhan kan? Yesus Kristus adalah Tuhan, Iya. bukan sebagai Berarti Tuhan. kematian Tuhan, Tuhan mati kan? Tidak. Lah di sini yang mati siapa di sini? Yesus Kristus. Tuhan atau bukan? Yesus Kristus. Tuhan atau bukan? Dalam konteks itu adalah Yesus Kristus. Iya, Tuhan kan? Yesus Kristus adalah Tuhan, betul. Nah, berarti Tuhan Anda mati kan? Oh. Ya ini kematian Tuhan. Kematian Tuhan ini kira-kira yang mati kodok atau sapi? Loh, Tuhan Yesus. Ya Ah, Tuhan, Tuhan, udah kan? diakui, udah dijawab Tuhan mati. Oh, ya udah. udah gitu loh. Iya. Aduh, Gusti jadi Kristen kayak gini amat ya. Selamat Pak atas kematian Tuhannya. Ya, turut berduka cita ya. Selamat. Ya, Salah semoga- itu saja. Turut Tetapi berduka cita dia gitu. mengatasi Semoga segala amal ibadahnya terserah diterima apa tidak. Sekarang nggak boleh ngomong begitu. Orang Islam sendiri kan meyakini bahwa Isa Al-Masih dalam pengertian itu dia diangkat ke surga. Jadi jangan begitu, tidak baik. Innalillahi Pak, bener innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas kematian Tuhan Bapak. Gitu. Semoga diterima amal ibadahnya. Iya, Itu kan semoga itu diterima salah. amal ibadah. Salah. Ini doa. Loh, Apa nggak salahnya bisa, orang Pak. doa? Loh, salah. Kenapa? Karena itu Salah lagi, Ustaz Arif. melanggar daripada apa yang diyakini oleh kawan-kawan Muslim, bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih diangkat Allah di. Ya udah nggak usah didoain deh, nggak Kan usah jangan. begitu. Ya, udah cabut doa kita, cabut doanya, cabut udah selesai. Dia Cabut. yang akan mendoakan saudara. Dia yang akan mendoakan saudara. Kenapa ke Isa Bukan Al-Masih? saudara yang mendoakan dia. Kok bisa ada mayat mendoakan? Yesus Kristus naik ke surga atau enggak? Jangan, kan mati dulu. Naik ke surga atau enggak? Kan di langit. Isa Al-Masih naik ke surga atau enggak? Iya, ya ke langit. Ya, di Tadi langit. surga. Di langit itu di mana dia? Ya di langit lah. Di langit lah Pak. Nah, bukan di surga ya? Bukan. Oh. Belum. Nanti. Oh, nanti di surga ya. Berarti dia di langit ya? Ya. Masih di langit. Masih di Ah. Kalau Hidup kalau kan? Tuhan, Hidup kalau kan? Yesus, ntar dulu, kalau Yesus Hidup sekarang kan? udah ya kalau Yesus sekarang udah di surga ya. Loh, Yesus sendiri memang di surga. Oke, di Memang surga. dia orang rohani.
Terus yang Tuhan di surga sekarang Bapa atau Yesus? Itu kan Allah Tritunggal. Berapa Tuhan di surga? Allah Bapa, satu lah. Siapa kalau yang satu siapa? Bapa atau Yesus? Allah Bapa. Putra. Jadi Yesus bukan Tuhan di surga? Loh, gimana sih? Ya tetap Tuhan lah. Berarti yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus? Loh, ya semuanya. Ya semuanya. Ya. Udah. Lah iya. Kalau semuanya dari satu, Dah. Pak. Loh, bukan semua jadi satu. Memang satu di dalam semua. Hah? Ah? SCTP satu untuk semua. Gitu ya, Andi ya. Udah, saya pikir sudah sekian ya. Saya terima Dulu Bang, taruh satu lagi Bang. Sudah. Menurut Anda, Bro, satu lagi Bro. Menurut Anda, Yesus itu di surga itu punya fisik nggak sih? Loh, dia adalah apa namanya? Sesuatu yang ilahi. Kan begitu. Enggak, dia kan punya fisik di bumi, terangkat sama fisiknya tau Bro. Sampai di surga itu masih berbentuk fisik laki-laki ya? Dia mau laki-laki dia. Hah? Kok hilang suaranya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan di-mute atuh Bang. Ke-mute. Ngopi Daeng, ngopi itu bukan. Ke-mute dia. Ngopi Daeng. Ngopi campur apa nih? Campur baygon. Janganlah, aku biasanya minyak rem Bang. Berpakem. Bro Siska. Biasa lihat Daeng Andi ngomong dengan Oten, baru ini saya lihat langsung. Sakit perut saya dari tadi ketawa. Oh kita baru satu room ya Tad? Insya Allah. Masya Allah. Siap. Loh, orangnya kemana Tad? Hilang. Oh ini memang ini kalau yang pamungkas ini bahaya ini kalau udah di surga. Serba salah ini kalau dia bilang Yesus terangkat sama fisiknya, berarti Yesus di surga laki-laki. Tuannya laki-laki. Main-main ke roomnya Bang Faruk Sianipar ya, Daeng. Insya Allah Bang. Kadang-kadang aku mampir sih di sana Bang. Iya, ya main lah. Enak juga tuh kawan mualaf itu. Lumayan ya. Ya lumayan. Saya biasa minta dampingi dengan Ustadz Dio Pratama. Mantap kalau udah itu. Tadi saya sempat silaturahmi ke Ustadz Dio Jumatan bareng saya sama dia ke kantor dia tadi. Oke, kita tutup aja doanya Ustadz. Tolong Ustadz Alif biar berkah pertemuan kita. Ustadz Alif. Fadol, dipimpin aja. Silakan. Bagi-bagi kita. Silakan Ustadz. Tapi emang ini mau ditutup? Yang punya Dilanjut. Siapa yang naikin? Ada yang bisa naikin? Ada yang dia bisa. Waktu bisa Ustaz. Kang Nanda dia nak monitor tak? Nah, Ustaz Alif moderator. Kalau mau lanjut tak nggak apa-apa. Mumpung belum merungkat Ustaz Alif. Ya, yang Kristen yang mau naik silakan typing aja dulu. Aku nggak tahu soalnya. Yang Saya masih mau takut lanjut ya. diskusi. Tampilan aku error gitu loh. Saya nggak kelihatan tuh. Minta anu kayak gitu biasanya Daeng. Minta update Daeng. Iya ini tampilan saya ngaco nih. Aku udah naikin orang, ada nggak yang naik tuh? Ah, ada satu tuh. Romi Saya izin ya. Remio. Tangguh ya. Oh, siap. Ustadz Alif, Ustadz Madu, Daeng Andi izin ya. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Madu kerja. Aku nggak bisa kerja di sini, bukan moderator, Ustaz Alif. Ini aku udah naik-naikan loh itu. Oh, ada yang baru tuh. Selamat pagi Bang Romeo sama Bang Herman. Bang Romeo. Bisa dibantu Bang? Agama apa ya? Saya bingung sudah. Bingung kayak mana Bang itu Bang? Hari-hari debat agama sana
Terus abang bingung agama, ndak pakai agama gitu terus? Apa kayak mana bang? Aku mau jadi ateis aja. Suara bang, dikerasin bang. Abang belum makan? Ngopi dulu. Nah, Bang Herman, selamat pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggak ada yang aja. Bang Nadar juga udah tidur. Teman-teman jangan di follow. Ini teman-teman pada palit-palit nge-follow ya dari tadi ya. Follow dong. Kalau beli follow Bang Madu kita di follow. Pelit masih follow gratis kok. Iya. Yuk di follow yuk 1.000 orang. Ya ini akun cadanganku, akun utama lagi pingsan. Oh iya, akun kecil ini Ustaz. Masa mau follow susah sih? Kan gratis. Ustadz Alif cuma 1.000. Yuk yang belum follow ini di follow. Ini bukan akun Ustadz Alif yang gede, ini digedein biar dibuat jadi cadangan. Ya gitu. Ada yang baru. Mancah berutal, berutal apa? Selamat pagi Mancah. 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 Enggak bunyi juga. Bang E, selamat pagi. Bang E. Woi. Bang E. Nonton juga ya teman-teman, dukungan ke YouTube kita nih. Al Alif Channel, saya Handi Selebes Channel, Bapak Yonatan Nandar. Kunjungilah channel kita di YouTube. Like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya kan gratis juga. Betul. Kalau ndak sempet lihat TikTok, bisa lihat siaran ulangnya kan gitu Deng ya. Betul begitu. Iya. Supaya kita tambah semangat lah. Bang Ye, selamat pagi. Bang Herman. Ya Allah, gini amat hari-hari. Oke, makasih yang sudah ya. Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Yang diberi kekuatan oleh malaikat, manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Muter terus. Terus yang mati Tuhan atau bukan? Manusia. Dikasih data, bingung. Kenapa sih ribet banget, nggak mau jujur gitu loh. Jadi musuh utama sebenarnya Kristen itu adalah Bible-nya sendiri. Kenapa yang demikian? Karena doktrin daripada bintang timur. Kenapa demikian? Sampai kapanpun, sepanjang Anda berakal sehat, kagak mungkin anak Maria itu adalah Tuhan. Tapi kalau doktrin masuk, akal sehat nggak mungkin masuk. Jadi antara akal dan iman bentrok. Itulah yang kita simak tadi teman-teman. Kesimpulannya, siang menjadi Tuhan, malam menjadi manusia. On off. Siang menjadi Tuhan, malam manusia. Gitu. Kenapa ini doktrin dibuat setelah Yesus nggak ada di muka bumi, teman-teman? Yesus waktu mengajar jelas, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Di dalam berbagai tempat Yesus adalah utusan Tuhan. Setelah Yesus nggak ada di muka bumi, ya, tentara Romawi yang pernah menjajah Yesus, gitu ya, memasukkan ajaran pagannya dan dibuatkan surat-surat, dikanon-kanonkan yang cocok agar ajaran pagan Romawi ini bisa laku. Diambillah Yesus sebagai tokoh yang dikorbankan. Makanya dia tidak akan pernah mau memakai nama aslinya Yesus anak Maria, yaitu Yeshua Mesia, diganti menjadi Yesus, asal kata dari Zeus.
Kalau ajaran Romawi ini dijual tanpa ada Yesua Mesia diganti menjadi Yesus, diyunanikan total tanpa ada embel-embel perjanjian lama, apalagi masuk Indonesia tanpa dibungkus-bungkus keislaman, ya tentu orang mikir untuk mengimaninya, percayainya. Itu teman-teman. Makanya hal-hal demikian waspada, waspada, dan waspadalah. Konsep ini lahir setelah Yesus tidak ada di muka bumi. Begitu kira-kira. Bisa dikatakan pencatutan itu hanya untuk marketing gitu Dang ya. Demi kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan. Karena ini diintervensi oleh penguasa, raja atau penguasa yaitu Raja Konstantinopel. Disitulah bentuk diskriminasi, doktrinisasi dan kekuasaan oleh Romawi dalam hal membuat suatu keputusan dalam konsili bahwa Yesus harus disetarakan dengan Bapa. Makanya di 325 itulah disebut Yesus diangkat atau didaulat menjadi Tuhan. Yesus sudah nggak ada di muka bumi, baru dibuat cerita-cerita ini, coy. Makanya di dalam Bible itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Artinya apa? Kontradiksi. Inilah membuat mereka diskusi bingung kemana-mana. Artinya menghasilkan apa? Kayak stand up komedi tadi. Tapi saya rasa teman-teman terhibur kok tadi itu. Sebagai seorang muslim bangga dong. Sebagai seorang muslim, untung saya nggak menjadi Kristen. Coba kalau saya menjadi Kristen, saya menjadi objek derita kan, gitu. Ya udah, kalau gitu kita bubar. Bang Lendar juga udah tidur, saya telepon nggak diangkat. Saya mau bergerilya lagi sama si Blender untuk bikin konten lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya ditinggal sendiri dan saya bukan moderator. Saya nunggu Ustaz Alif. Kalau Ustaz Alif sudah standby, mau dirungkatin, oke, lanjut, oke. Gitu saudara-saudara yang terkasih di bawah ya. Yuk, jangan lupa 938 orang di bawah untuk memfollow akunnya Ustadz Alif. Kasihan, Ustadz Alif ke Bennett 7 hari. Nah, untuk menjadi akun cadangan kedua dari Ustadz kita Ustadz Alif, dari Hokage kita Ustadz Alif, maka tolong di follow ya. Jangan lupa 936 orang, turun 10, 26 orang yang sudah follow. Coba absen di bawah siapa aja yang sudah follow. Assalamualaikum Bang, mau nanya boleh? Boleh. Nanya apa? Hadir, siap, oke. Yuk, siapa yang sudah follow Ustadz Alif? Sudah. Saya sudah lama follow. Ini akun baru. Jangan lama follow nanti Anda salah, itu follownya yang mana. Saya sudah, alhamdulillah yang sudah, terima kasih yang sudah ya. Enggak salah, siap, benar.